Bab 671, Metamorfosis 2. Nama, Battle Emperor. Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Naga Yin, menyiratkan kekuatan naga tertinggi. Long Wei adalah sejenis keterampilan bertarung yang unik bagi keluarga naga, yang dapat disebut sebagai rahasia misterius yang berbeda dari keterampilan bertarung dan mantra. Hanya keluarga naga yang memilikinya. Sulit untuk mencapai binatang naga. Namun, sejak setetes darah dari Kaisar Hiu kuno diperoleh, binatang naga telah mengalami transformasi. Perubahan internal adalah bahwa roh naga dari naga-naga lebih kuat, dan roh hewan relatif melemah. Dapat dikatakan bahwa roh naga lebih dekat dengan naga, tetapi itu hanyalah garis untuk menjadi naga sungguhan. Namun, garis ini adalah yang paling sulit. Saya khawatir itu akan mengganggunya dan tidak dapat melewatinya seumur hidup. Mengandung Long Yin milik Long Wei sedang menghadapi master tingkat menengah Tianwang. Anda harus tahu bahwa binatang naga roh memiliki kekuatan tingkat 10 raja, dan karena darah Kaisar Hiu kuno, Xiao Yu tidak berani menentukan apakah ia telah mencapai puncak tingkat 10 raja. Kekuatan alam ini sama sekali mengabaikan master surgawi manapun. Boom! Pada hari itu, pedang dari master tingkat menengah raja langsung meledak, dan dia sendiri jatuh dari semburan darah. Mata Qin Yuyi cepat dan gesit, dan dia menendang dan menerbangkan pedang tajam. Puff! Segera, pedang tajam itu jatuh ke bahu kanan master kelas Raja Surgawi, memakukannya ke tanah dan kehilangan bulu malaikatnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak akan membantu. Xiao Yu menarik napas. Dia minum anggur mimpi, dan semangatnya yang lesu menjadi gembira. Seluruh orang itu memiliki perasaan yang sangat kuat, dan dia juga menyingkirkan pisau ajaib itu. Binatang naga mendarat dari udara. Setan kecil, blokir rumah ini, kata Xiao Yu. Qin Yuyi setuju, dan segera merapal mantra air untuk menutupi seluruh rumah keluarga Doro, membuat dunia luar tidak mungkin melihat dan mendengar suara di dalam. Melihat kemunculan binatang naga roh, master tingkat raja itu putus asa. Mampu berteriak padanya sangat menyakitinya, dan dia bisa menebak bahwa itu setidaknya negara 10 raja, yang bukan kemampuannya untuk bersaing, tetapi menutup matanya dan berhenti berbicara. Sepertinya butuh beberapa cara untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, kata Xiao Yu. Tidak perlu repot-repot, Shenglong dapat mencari ingatannya, kata Qin Yuyi. Begitu dia menekan lencana pemanggilan yang disematkan di dadanya, kristal Shenglong muncul. Melihat naga suci kristal, semua mata Doro lurus. Master Uranus bahkan lebih malu. Hancurkan semua orang. Xiao Yu melambaikan tangan. Sejak kemunculan naga suci kristal, ini adalah rahasia, dan tidak boleh bocor sedikit pun, karena akan menarik perhatian binatang buas Xuanjia Asteris. Binatang naga roh segera membuka cincin pembunuh. Ia menembak tanpa ketegangan apapun. Hanya dalam sekejap mata, semua tuan dari keluarga Doro hanya tinggal Tuan Raja Surgawi. Kau sangat kejam, kata Tuan Surga, yang membencinya. Xiao Yu tampak acuh tak acuh. Pertarungan abadi telah mengembangkan hatinya yang keras hati dan kebajikan terhadap musuh, yang sama saja dengan bersikap kejam terhadap dirinya sendiri, dan tentu saja ia tidak akan bersikap lunak. Mata besar naga suci kristal yang melamun bersinar dengan kecemerlangan yang kabur, dan kemudian seberkas cahaya melesat keluar, terbenam dalam pikiran tuannya. Ini adalah memori pencarian. Tidak semua naga memiliki kemampuan ini. Hanya naga suci kristal yang bisa. Kekuatan sumbernya adalah mata naga besar kristal yang melamun. Jangan terlihat cantik. Naga suci kristal memiliki asteris 10% dari nirwana. Ada hubungan yang sangat dekat dengan mata ini. Master keluarga Doro dari kelas Raja Surgawi memiliki demensia dan tubuh kaku. Tidak butuh waktu lama bagi naga suci kristal untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Master Raja tingkat surga ini juga jatuh terlentang. Xiao Yu juga tidak bermaksud meninggalkan kemungkinan apapun. Ketika master kelas Raja Surgawi hendak dibunuh, cincin ruang angkasa orang ini dilepas, dan cincin ruang angkasa patriarkat, dan kemudian binatang buas naga menggunakan api ungu untuk menghancurkan semua tubuh. Terbakar menjadi abu. Sekarang keluarga Doro bisa mendapatkan bulu malaikat. Xiao Yu sangat ragu, Pulau Penatua yang mana mungkin memiliki sesuatu seperti generasi malaikat, demi asuransi, sepenuhnya menghapus jejak orang-orang ini yang tertinggal di dunia. Jangan khawatir, mereka mungkin dibangkitkan. Melihat latihan Xiao Yu tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi, kristal Shenglong mengangguk diam-diam karena terkejut, yang kejam tetapi efektif. Apa untungnya?
Xiaoyu bertanya. Crystal Shenlong berkata dengan suara yang dalam, panennya besar, tetapi bahayanya lebih besar. Dia melirik kedua cincin antariksa di tangan Xiaoyu. Ada sisik di dalamnya. Xiaoyu mencari-cari. Tidak ada apapun di cincin antariksa ruder yang dapat membuat Xiaoyu menarik perhatian. Dia membuangnya. Sebagai gantinya, dia mengambil sepotong dari cincin antariksa penguasa Uranus, seukuran kepala manusia normal. Pola garis-garis putih yang sangat pucat. Ini sisik binatang buas Xuanjia Asteris. Kata Xiaoyu. Ini sisik kebalikannya. Naga suci kristal itu berteriak. Sisik kebalikan. Mata Xiaoyu tiba-tiba membelalak. Kalian pasti tahu bahwa sisik terbalik bukanlah sisik biasa. Mereka seperti naga. Apa yang mereka sebut sisik terbalik adalah bagian terlemah dari pertahanan sisik seluruh tubuh, yang dapat membunuh mereka. Jadi sisik-sisik di tempat-tempat ini, mereka sangat penyayang. Karena pentingnya sisik terbalik, sangat penting bahwa sisik terbalik tidak akan pernah digunakan. Apa perannya? Lalu bagaimana sisik terbalik dari binatang Xuanjia Asteris muncul di keluarga Doro? Apakah binatang Xuanjia Asteris bekerja sama dengan keluarga Doro? Xiaoyu bingung. Naga suci kristal perlahan berkata, keluarga Doro adalah bidak catur penting yang digunakan oleh para tetua Pulau Suci untuk dengan cepat memulihkan binatang Xuanjia Asteris. Tujuannya adalah untuk menyerap darah perawan manusia, dan kemudian mentransfernya ke binatang Xuanjia Asteris, sehingga dapat pulih dengan cepat. Petik 2. Darah perawan. Mata Xiaoyu berbinar. Ketika Ziyan menguping tadi malam, ada cerita tentang perawan yang darahnya terkuras dan menjadi mayat. Sudah lebih dari 20 insiden terjadi di pulau ini. Aku tidak menyangka itu berhubungan dengan binatang Xuanjia Asteris. Aku akan membersihkan darah yang terkumpul di dalam. Naga suci kristal berbicara, dan mata yang melamun itu Asteris mengeluarkan sinar kristal dan memasuki sisik. Dengan cepat melihat kabut darah menguap dari sisik. Setelah beberapa saat, semua darah di sisik dikeluarkan, dan naga suci kristal menoleh ke binatang naga roh dan berkata, kamu menyerap esensinya, aku akan membantumu mengubah skala terbalikmu. Apakah ini baik-baik saja? Ketika binatang naga mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Kamu harus tahu bahwa sifat naga dari naga dan binatang telah meningkat pesat dan sifat hewan telah menurun. Masalah terbesar yang dihadapinya sekarang adalah menyelesaikan evolusi terakhir, yaitu, transformasi beberapa bagian tubuh. Yang terpenting adalah skala terbalik. Skala terbalik Jackie Chan, maka transformasi bagian-bagian lain menjadi tubuh naga relatif jauh lebih mudah. Dapat juga dikatakan bahwa begitu skala terbalik binatang naga-naga menjadi skala terbalik naga, maka itu tidak dapat disebut roh naga suci. Namun, naga dapat dikatakan sebagai keluarga naga biasa, yang tidak terlalu banyak, sehingga akan sangat mengejutkan. Naga suci kristal itu menghela napas dan berkata, binatang buas Xuanjia Asteris sebenarnya adalah salah satu dari 100 naga di zaman kuno, tetapi jenis suku naga ini diprovokasi oleh beberapa pemberontak ketika mereka berusia 100 tahun di zaman kuno. Kutukan itu membuat marah kaisar kuno. Kemudian dia marah dan menyingkirkannya dari klan naga, dan memblokirnya. Hanya Raja Naga yang melarikan diri sejak awal yang nyaris tidak bisa meninggalkan keturunannya. Xuanjia Asteris nama asli binatang buas itu adalah Xuanjia Asteris. Naga itu masih merupakan salah satu dari 100 naga. Selain 10 jenis naga seperti Raja Naga Tyrannosaurus dan 9 naga suci, ia dapat diperingkat dalam beberapa naga pertama. Segel ini Xuanjia Asteris binatang buasku adalah keturunan langsung dari Raja Naga kuno, dan esensi kebalikannya tidak lebih buruk dari milikku. Xiaoyu dan Qin Yuyi saling melirik, dan kemudian mereka menyadari mengapa apa yang disebut ras naga di zaman kuno sekarang punah. Banyak dari apa yang disebut Warcraft sebenarnya adalah ras naga, tetapi mereka mengubah nama mereka. Tolonglah naga suci untuk membantuku. Mana mungkin binatang naga ragu. Begitu sisik terbalik binatang itu menjadi sisik terbalik naga, itu juga dapat dianggap telah menyelesaikan transformasi dasar dan mencapai keluarga naga biasa. Hanya akan tepat untuk menunggu naga itu benar-benar berubah menjadi naga roh naga. Pada satu titik, aku ingin mengingatkanmu bahwa binatang Asteris Xuanjia ini kemungkinan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan suku malaikat. Kau seharusnya dapat melihat pola putih pada sisik ini, kan? Kata Crystal Shenlong. Binatang naga roh berkata, melihatnya, aku merasa itu adalah kekuatan cahaya. Itu memang kekuatan cahaya, atau kekuatan cahaya yang sangat murni.
Aku menduga bahwa binatang asteris Swanjia ini bukan hanya darah Raja Naga kuno, aku khawatir ada darah burung cendrawasih, yang unik bagi keluarga malaikat. Jika demikian, kau menentang sisik. Metamorfosis, mungkin ada perubahan di luar dugaan kita, kata Crystal Senglong. Wajah Xiao Yu juga bermartabat. Jika demikian, sangat sulit untuk mengatakannya burung cendrawasih. Ini adalah keluarga malaikat yang hanya dapat mengendalikannya. Ini juga merupakan World of Warcraft unik yang dikatakan telah lahir dalam generasi malaikat dalam keluarga malaikat. Ini juga merupakan salah satu World of Warcraft terkuat yang diakui di zaman kuno, kekuatannya tidak dapat lagi mencapai ketinggian yang pernah dimilikinya, tetapi darahnya diakui sebagai yang paling potensial di dunia untuk menghancurkan segel semua darah oleh Maha Guru tertinggi untuk melakukan keterampilan sihir yang hebat. Sebagai burung cendrawasih yang unik bagi keluarga malaikat, esensinya dapat dikatakan sebagai cahaya murni, dan roh naga condong ke arah atribut api dan kegelapan. Tentu saja, atribut gelap ini tampaknya tidak memiliki tempat di depan atribut api, tetapi bagaimanapun juga, ia mewarisi atribut gelap, sehingga memiliki situasi konflik dengan atribut cahaya murni. Inilah yang dikhawatirkan oleh naga suci kristal. Tetapi binatang Swanjia asteris jarang dapat membantu binatang naga roh, seperti skala terbalik dari naga suci kristal, maka itu tidak berpengaruh pada binatang naga roh. Sekarang para naga jauh dari kejayaan. Sulit untuk menemukan yang cocok. Aku akan mencobanya. Binatang naga itu membuat keputusan. Bahkan jika gagal, itu sepadan. Baginya, pencapaian naga adalah mimpi seumur hidup, dan secara alami akan memilih untuk mencoba. Crystal Senglong berkata, aku juga berpikir begitu. Jika kamu benar-benar memiliki dua jenis darah, itu belum tentu buruk untukmu, dan itu mungkin. Baik, bagaimanapun, mereka adalah dua kekuatan darah terkuat di zaman kuno. Bersama-sama, bersama dengan naga roh yang dibawa oleh binatang naga roh, dan jejak darah langka dari keluarga naga logam, dapat dikatakan bahwa itu adalah kumpulan dari 4 urat darah paling kuat. Setelah berhasil, binatang naga roh pasti akan mengalami perubahan besar. Itu adalah kegagalan, bukan kematian. Aku akan memulai. Jalan naga suci kristal. Xiao Yu dan Qin Yuyi saling memandang, dan mereka berdua mundur pada saat yang sama. Di antara mereka, Qin Yuyi terbang ke langit. Dia harus memperhatikan penjagaan mantra sistem air ini untuk mencegahnya masuk dan menemukan naga suci kristal. Xiao Yu berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan, dan siap untuk menembak kapan saja. Jika ada kecelakaan dengan binatang naga roh, dan dia bisa membantu, dia secara alami akan menembak. Raungan, mengeluarkan suara naga yin rendah. Cahaya berwarna kristal pada naga suci kristal berkembang pesat, dan Xiao Yu jelas merasakan bahwa kekuatan kristal dengan cepat menyatu ke dalam matanya yang besar dan melamun. Oh, dua sinar kristal muncul dari mata, langsung ke sisik terbalik dari binatang Swanjia asteris, menyebabkan sisiknya terangkat dan melayang di udara. Binatang naga roh itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan sisik ungu di bawah lehernya, yang merupakan sisik kebalikannya. Sisik-sisik itu jatuh pada sisik kebalikan binatang itu di bawah kendali naga suci kristal. Terputus. Dengan suara pelan, sisik-sisik itu tampak menempel di tanah. Kemudian cahaya kristal yang dipancarkan oleh mata naga suci kristal itu menjadi semakin berat dan berat, secara bertahap menutupi seluruh sisik, dan binatang naga roh itu terus mengalirkan kekuatan besar untuk berkumpul di sana. Xiao Yu tidak mengerti prinsipnya. Dia hanya melihat dengan hati-hati. Waktu juga terus berlalu. Raungan, suara yin lain menyela pikiran Xiao Yu yang sedikit linglung. Ketika dia memusatkan pikirannya lagi, dia melihat bahwa warna ungu muda pada sisik kebalikan binatang naga itu telah digantikan oleh sentuhan warna hitam. Hanya dalam warna hitam pucat itu garis-garis putih yang sangat samar itu bergetar. Samar-samar, garis-garis putih ini tampak menyatu ke arah tengah. Secara bertahap, pola seperti burung muncul. Tidak jelas dari luar, tetapi yang pasti itu terlihat seperti burung. Wajah Xiao Yu tiba-tiba menjadi berwibawa, dan itu benar-benar memiliki darah burung cendrawasih. Raungan, linglong berbunyi bip pada Xiao Yu. Hati Xiao Yu bergerak dan mengeluarkan pisau bulan. Di sini, saya tidak khawatir terlihat, dan dia tidak lagi memiliki keraguan. Pisau bulan, atribut kayu, tidak hanya membunuh, tetapi juga menguasai kehidupan, sesuai dengan pikiran pengguna. Memegang pisau bulan, Xiao Yu datang ke binatang naga roh.
Pisau bulan menunjuk ke pola burung dan berlalu. Patah. Pola di ujung bilah. Pola itu segera bergetar, dan jeritan mendesis datang. Masih ada garis kebijaksanaan, seru Xiao Yu, yang juga menunjukkan bahwa darah burung cendrawasih di tubuh binatang Xuanjia Asteris tidak sedikit, setidaknya setengah dari darah. Xiao Yu mengangguk sedikit ke arah binatang naga roh, dan kemudian pisau bulan menusuk tiba-tiba. Engah, di depan Moon Meteor Knife, sisik terbalik yang belum menyelesaikan transformasinya tidak dapat menahan ujung tajam Moon Meteor Knife, bahkan jika Xiao Yu tidak menanamkan rohnya, membuatnya lebih tajam. Satu bilah pisau menembus sisik dengan pola burung. Sisik ini persis sisik terbalik dari binatang Xuanjia Asteris. Di bawah tusukan, darah mengalir keluar dari dalam, tetapi pola seperti burung juga telah rusak parah. Tetapi sebelum Xiao Yu sempat beruntung, dia melihat darah mengalir keluar dari binatang naga roh. Itu, awalnya berwarna merah darah, tetapi setelah mengalir pada sisik binatang hitam, itu berubah menjadi hitam. Raungan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh rendah dan marah dari sisik-sisik itu. Sisik-sisik itu juga bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda terkelupas. Tidak dapat dipercaya, ini hanya sisik-sisik, bagaimana mungkin ada vitalitas? Kata Xiao Yu, ini adalah mantra. Qin Yuyi menjelaskan, saya ingat guru mengatakan bahwa mantra-mantra di zaman kuno telah mencapai tingkat yang sangat hebat. Dengan apa yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh kita sekarang, sisik ini adalah sisik-sisik terbalik dari binatang buas Xuanjia Asteris masih digunakan untuk membantunya pulih. Saya pikir itu seharusnya melakukan imobilisasi kehidupan yang telah hilang, yaitu, setelah sisik ini mengambil esensinya, binatang buas Asteris baju besi hitam itu akan merasakannya dan kemudian hancur, yang tidak hanya mencegah binatang naga roh mendapatkan esensi dari sisik-sisik itu, tetapi juga rusak parah. Xiao Yu berkata tiba-tiba, apa yang harus kita lakukan? Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mantra. Mantra secara alami diobati dengan mantra, dan api beku Anda dapat dibunuh. Qin Yuyi tertawa. Begitu Xiao Yu mendengarnya, dia mengangkat jari telunjuk tangan kirinya, dan sedikit arus dingin melesat dari ujung jari ke sisik-sisik yang bergetar, membekukan sisik-sisik itu, dan kemudian semua api muncul di dalamnya. Kemudian dia melihat sisik-sisik itu berhenti bergetar. Pola burung menghilang sepenuhnya, dan bahkan jejak fluktuasi kehidupan yang dibawa Xiao Yu menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah ada. Esensi pada sisik itu juga mulai mengalir sepenuhnya ke sisik terbalik dari binatang buas naga-naga, menyebabkannya mulai mengalami perubahan mendasar, secara bertahap berubah dari hitam muda menjadi hitam gelap, dan daun garis putih di atasnya menghilang. Hasilnya adalah perubahan fisik binatang naga. Panggilan, naga suci kristal itu menarik napas dan berbaring sedikit lelah di tanah. Sekarang ia hanya dapat memainkan 30% dari kekuatan puncaknya. Cukup sulit untuk melakukan ini. Cara terbaik adalah memulihkannya, tetapi untuk memulihkannya, Anda harus membunuh binatang buas Xuanjia Asteris. Sekarang kekuatan mereka, juga harus membiarkan binatang buas naga sebanyak mungkin, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan utama. Sisik aslinya sebagian besar berwarna lavender, tetapi sekarang ada sedikit cahaya keemasan di lavender itu, yang telah mengubah sisik seluruh tubuh naga roh. Ini adalah darah yang mengilhami naga logam. Xiao Yu bersukacita, binatang naga roh ini bukan sekadar warisan roh naga. Ibunya adalah binatang naga roh dengan lebih dari setengah urat darah naga roh, dan ayahnya adalah naga logam, sehingga ia memiliki lebih banyak darah naga di tubuhnya, dan darah naga logam selalu ditekan. Akhirnya bersemangat sekarang. Naga logam, yaitu naga kekuatan, naga pertahanan, dalam hal pertahanan fisik, bahkan naga Tyrannosaurus, yang dikenal sebagai suku naga tertinggi, harus menyerah. Sekarang darah naga logam dari binatang naga roh telah dirangsang, pertahanannya telah meningkat pesat, kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan tempur yang sesuai telah ditingkatkan. Ketika sisiknya diubah, lavender menghilang, dan binatang naga berubah menjadi warna emas pucat. Kemudian muncul api ungu di atasnya. Awalnya, binatang naga roh adalah binatang naga roh api ungu. Ia memiliki api ungu yang sangat dekat dengan api roh hantu. Sekarang api ungu juga telah mengalami beberapa perubahan, dan telah mulai berubah dari ungu menjadi putih. Tidak normal, burung cendrawasih sangat tinggi. Xiao Yu berkata dengan heran. Anda harus tahu bahwa binatang naga roh itu sendiri didominasi oleh sifat api, dan api. Ungunya secara alami adalah salah satu kekuatan utama,
dan ia mewarisi karakteristik naga roh dari naga suci. Tetapi api putih ini adalah kekuatan burung cendrawasih yang legendaris. Masalahnya adalah kekuatan burung cendrawasih dalam skala itu hanya sedikit. Saya khawatir itu bahkan tidak sepersepuluh dari burung cendrawasih normal. Bahkan dapat membuat api ungu berubah. Bukankah tinggi Linglong sedikit lebih tinggi? Naga roh dan aku juga disebut sebagai salah satu dari 9 naga suci, tetapi naga roh adalah yang terlemah di antara 9 naga suci. Menurut legenda, pada zaman dahulu, 9 naga suci juga memiliki celah di atas level. Aku 1 level lebih rendah, 2 level lebih rendah dari naga peri, 3 level lebih rendah dari naga perang dan naga emas berkepala 3, dan burung cendrawasih selevel dengan naga Tyrannosaurus yang paling kuat. Kesenjangannya secara alami besar, tetapi, naga roh, naga perang, dan naga guntur bermata 3 termasuk dalam jenis naga yang berbeda. Mereka semua dapat berevolusi ke level Kaisar Naga, yaitu Tyrannosaurus Rex, jadi status naga roh lebih tinggi dariku. Naga emas berkepala 3, dan naga guntur bermata 3 berada pada level yang sama. Crystal Shenglong menjelaskan, tentu saja, naga bukan tanpa naga lain yang dapat mencapai naga suci, bahkan Kaisar Naga, tetapi itu relatif lebih sulit. Ini tidak seperti kita dilahirkan. Petik 2. Hati Xiao Yu tergerak dan berkata, lihatlah para senior, aku punya harapan untuk Zijin Zun Wanglong. Bagi Zijin Zun Wanglong, perasaan Xiao Yu sangat dalam, karena Zijin Zun Wanglong tampaknya diciptakan oleh Xiao Yu di satu tangan, seperti anaknya. Jadi Xiao Yu memberikan perhatian khusus pada situasinya. Keluarlah, Xiao Yu melemparkan Lei Ling Xuanbing. Bersamaan dengan nyanyian naga, Zijin Zun Wanglong muncul di depan mereka, masih dikelilingi oleh cahaya listrik, api ungu terbang ke samping, dan 3 mata berbinar. Napas kuat yang unik dari naga suci, bahkan transformasi mengerikan dari binatang naga, melahirkan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Ini bukan kekuatannya, tetapi perbedaan levelnya. Meskipun kekuatan binatang naga itu tirani, sekarang dapat disebut naga, tetapi bagaimanapun juga, itu belum mencapai titik naga suci. Naga suci memiliki kemampuan bawaan untuk melawan naga biasa. Raung, ketika Zijin Zun Wanglong melihat naga suci kristal, dia bahkan menantangnya. Pertunjukan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Anda harus tahu bahwa naga suci kristal adalah naga suci yang sebenarnya, yaitu, keberadaan Raja Perang, bahkan jika ia hanya memiliki 30% dari kekuatan, mudah untuk membunuh seorang penguasa raja, bahkan membunuh 10 raja bukanlah masalah. Zijin Zunwang itu hanya pangkat suci tertinggi, berani memprovokasi. Napas yang bagus, naga suci kristal bergumam pada dirinya sendiri. Ini sedikit imajinasi tentang napas Tyrannosaurus Rex dalam ingatan warisanku. Xiao Yu tertawa, pembentukannya didasarkan pada darah binatang naga roh. Dibentuk dengan menggabungkan darah serigala naga emas merah, Tianpeng emas merah, dan naga guntur bermata 3. Naga guntur bermata 3 tidak perlu dikatakan, itu sendiri naga suci dan binatang naga roh ada di depan mereka. Sekarang mereka adalah 10 raja. Serigala naga emas merah dan Tianpeng emas merah keduanya adalah 10 raja. Jadi terintegrasi bersama, saya pikir potensinya tidak terbatas dan ada harapan untuk melompati alam naga suci. Naga suci kristal itu tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya membuat beberapa penilaian. Raungan. Binatang naga roh yang ditindas oleh nafas naga suci Zijin Zun Wanglong tidak puas dengan naga yin, dan Zijin Zun Wang yang sombong segera berlari, menggosok lehernya dengan kepalanya. Bagaimanapun, ia memiliki darah binatang naga roh. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Zijin Zun Wanglong adalah keturunan dari binatang naga roh, jadi Zijin Zun Wanglong sangat dekat dengan binatang naga roh. Memang diharapkan untuk mencapai keberadaan Kaisar Naga. Crystal Shenglong mengerang. Hebat, Xiao Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Naga suci kristal itu memercikkan air dingin, jangan terlalu senang, itu hanya keadaan jiwa, yang dibentuk dengan prajurit guntur sebagai tubuh utamanya, tetapi jika ingin menjadi Kaisar Naga, Anda harus melewati penghalang fisik, dan situasi saat ini. Bahkan jika itu adalah kumpulan tulang-tulang beberapa naga suci, sulit baginya untuk berevolusi menjadi tubuh yang mencapai kekuatan Tyrannosaurus Rex, jadi kemungkinan besar itu adalah level naga suci. Namun, itu seharusnya adalah naga suci pertama, yang diharapkan menjadi yang pertama dari para naga. Tahta suci telah diambil. Petik 2. Raungan. Setelah mendengar ini,
Zijin Zun Wanglong segera mengeluarkan teriakan naga dalam pertempuran. Melihatnya, Xiao Yu bersukacita untuk sementara waktu. Dia tidak memiliki banyak harapan bagi Zijin Zunwang untuk mencapai kaisar naga seperti Tyrannosaurus. Bagaimanapun, itu adalah kaisar naga. Kecuali untuk zaman kuno, tampaknya ada 4 kaisar naga. Di masa-masa sulit, sangat jarang memiliki kaisar naga di waktu lain. Mampu menjadi naga suci pertama adalah pencapaian yang sangat menakjubkan. Xiao Yu memulihkan Zijin Zun Wanglong. Peran Leiling Xuanbing saat ini menjadi semakin kecil setelah kemunculan meteor bulan dan pedang ilahi. Selain itu, para Master Xiao Yu juga semakin kuat. Satu-satunya peran Leiling Xuanbing secara bertahap menjadi pemain sandiwara. Ribuan sihir dan Zijin menghormati naga, dan kegunaan lainnya secara bertahap menghilang. Jadi Xiao Yu juga memiliki sedikit makna untuk menyimpannya untuk waktu yang lama. Raungan, roh naga mengirimkan nyanyian naga yang gembira, dan metamorfosisnya akhirnya selesai. Sisik ungu pucat berubah menjadi sisik naga emas pucat, yang sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya dan api ungu di tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi api suci putih, yang unik bagi beberapa malaikat dari keluarga malaikat dan Warcraft, lebih kuat daripada api roh hantu. Lalu ada transformasi tanduk binatang naga roh. Pada saat ini, tanduk itu seperti 2 pedang emas tajam, bersinar dengan kecemerlangan Han-Han. Burung cendrawasih benar-benar kuat, tidak sedikit lebih baik dari binatang Xuanjia Asteris. Xiao Yu menyaksikan transformasi binatang naga roh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tanpa warisan, sisik hitam tidak muncul, tetapi karakteristik garis keturunan burung cendrawasih muncul. Petik 2. Jalan naga suci kristal, burung cendrawasih berada pada level yang sama dengan Tyrannosaurus Rex. Meskipun semua darah sekarang disegel, ia masih dapat tumbuh ke level semi-kaisar. Lihatlah binatang Xuanjia Asteris yang memiliki burung cendrawasih di tubuhnya. Garis keturunan, saya khawatir burung cendrawasih belum punah, itu seharusnya masih ada. Suku Shinji sendiri merupakan evolusi dari suku bidadari. Bahkan lebih mengerikan lagi, jika burung cendrawasih belum punah, sungguh mengerikan. Saya khawatir kekuatan mereka dapat menghadapi kekuatan seluruh benua. Tetapi mengapa mereka belum juga maju? Ada yang tersinggung. Hati Xiao Yu berkilat ragu. Ia tidak berpikir terlalu banyak. Saat ini, ia masih jauh dari kata memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan 10 raja, raja perang, dan raja perang semu. Yang ia butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Terutama sekarang setelah mencapai level tertinggi dari level suci. Setelah menderita kerja keras, berjuang untuk hidup dan mati, dan beberapa wawasan dari Ding Wentian dan Ye Chaofeng, Xiao Yu yakin bahwa ia harus memasuki level Raja Surgawi selama perjalanan ke laut ini. Lihat apa lagi yang dimiliki keluarga Doro. Xiao Yu mengeluarkan semua barang dari cincin luar angkasa Master level Raja hari itu. Barang-barang itu menumpuk menjadi bukit. Tidak banyak yang berguna. Melihat sekeliling, Xiao Yu menemukan bahwa pedang suci super yang ditusuk dengan celah kecil oleh belati itu tidak buruk, jadi dia menyimpannya. Baginya, alat suci-suci itu sama sekali tidak layak disebut, tetapi di kota suci, ada banyak anggota inti yang menggunakan senjata suci Asia, bahkan senjata yang lebih buruk. Ini seharusnya bagus. Crystal Shenglong melemparkan gulungan ke Xiao Yu. Mencari ingatan master kelas Raja Surgawi, Crystal Saint Dragon tahu lebih banyak tentangnya. Xiao Yu membuka gulungan itu dan melihatnya. Catatan di atas adalah keterampilan bertarung, dan namanya adalah Xuan Jiasu. Xiao Yu menyimpan gulungan keterampilan bertarung ini. Baiklah, ayo pergi, kata Xiao Yu. Crystal Holy Dragon kembali ke lencana pemanggilan Qin Yuyi. Xiao Yu dan Qin Yuyi terbang ke belakang Spirit Dragon Beast dan meninggalkan penduduk keluarga Doro dengan nebula. Menghilangkan penghalang mantra sistem air, Xiao Yu menemukan bahwa ada puluhan ribu orang di sekitar rumah besar itu. Banyak orang menonton dengan antisipasi dan kegembiraan. Ketika mereka pergi, orang-orang ini sedang mengonfirmasi keluarga Doro setelah kematian tuannya, semua otaknya menyerbu masuk. Beginilah cara sebuah keluarga binasa. Kembali ke kediaman Anda, Xiao Yu segera menyadari bahwa anggota keluarga Yaluk menatap mereka dengan ketakutan dan kegembiraan, tetapi lebih dari rasa jarak. Mereka takut bahwa kontak dengan mereka akan membawa nasib buruk. Poin ini sudah diantisipasi oleh Xiao Yu. Bagaimanapun,
Kemarahan para tetua Pulau Scarab di belakang keluarga Doro bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Begitu dia kembali, dia melihat kedatangan Yaluk. Qin Shao, Yaluk berkata dengan canggung. Xiaoyu melambaikan tangannya dan tertawa, tenang saja, aku tidak akan menyusahkanmu. Mungkin kamu juga tahu bahwa kami berasal dari Pulau Suci Awan dan Kabut, dan sekarang aku akan pergi ke Pulau Santako untuk mengunjungi pemilik pulau dan para tetuamu. Yaluk menarik napas. Maaf, Shao Qin, kami. Untungnya, Yaluk lebih malu. Bagaimanapun, dia diselamatkan oleh Xiaoyu. Sekarang ketika dia dalam kesulitan, selalu sulit untuk menyingkirkan Xiaoyu. Aku mengerti bahwa jika aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama. Xiaoyu tidak peduli. Yaluk bahkan lebih bersyukur untuk ini. Dia berkata, Qin Shao, pemilik pulau-pulau suci meninggal 6 bulan lalu, dan pemilik pulau yang baru akan dipilih baru-baru ini. Xiaoyu melirik Nebula itu. Nebula mengangguk sedikit, dan dia menutup matanya lagi, mengabaikan semua yang ada di luar. Ini adalah master astrologi. Hal yang sama juga berlaku, membuatnya yang baru berusia beberapa tahun terlihat canggung, membuat wajah Yaluk sangat aneh. Aku akan menemui para tetua, aku yakin dia akan memiliki pandangannya sendiri tentang masalah ini. Xiaoyu bertanya, ini karena Qin Shao adalah orang dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Yaluk berkata bahwa Pulau Suci Awan dan Kabut itu bergengsi di perairan, dikenal sebagai pulau pertama, kekuatan terkuat. Menurutnya, tetua itu tidak pernah karena ketidaksenangan keluarga Doro dengan Pulau Suci Awan dan Kabut, para tetua tinggal di Pulau Xuanling, yang paling dekat dengan Pulau Dewa Suci. Xiaoyu berkata dengan aneh, karena tidak ada pemilik pulau, tetua itu seharusnya menjadi pemilik pulau untuk sementara. Selain itu, tetua itu sendiri adalah asisten pemilik pulau. Mengapa dia tidak tinggal di Pulau Saka? Yaluk menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu yakin. Dikatakan bahwa tetua itu juga tinggal di pulau-pulau suci lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi kemudian entah bagaimana dia memindahkan rumah besarnya ke Pulau Xuanling. Kapan Xuanjiannya dibuat? Xiaoyu bertanya, begitu dia pindah. Yah, bahkan setelah pindah ke Pulau Xuanling, tanah asli Pulau Xuanling juga berwarna emas. Setelah pindah dari tetua, tanah itu berubah menjadi hitam. Tetua mengubah pulau itu menjadi Pulau Xuanling. Yaluk berkata, jika Shao Qin akan pergi, yang terbaik adalah naik perahu dari dermaga selatan, karena para tetua telah menetapkan bahwa tidak pergi dengan perahu adalah provokasi bagi para tetua dan akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Xiaoyu mengangguk, menunjukkan bahwa dia lebih yakin dalam hatinya. Binatang buas Xuanjia Asteris seharusnya berada di Pulau Xuanling setelah berkomunikasi dengan Yaluk Luo. Xiaoyu berjanji akan menunggu sampai Xian kembali, dan mereka akan pergi. Yaluk pergi dengan tenang. Qin Yuyi menatap punggung Yaluk dan cemberut, tidak punya nyali, orang seperti itu seharusnya tidak menyelamatkannya pada awalnya, tetapi dia takut kita akan membuatnya mendapat masalah. Lupakan saja, dia harus memikirkan keluarganya sendiri. Tidak salah untuk melakukannya, apalagi menyelamatkannya pada awalnya. Mereka juga memberi kita darah kekaisaran Hiu kuno, yang merupakan perdagangan yang adil. Xiaoyu melambaikan tangannya dan mengeluarkan baju besi hitam. Penelitian tentang gulungan keterampilan teknis juga menunggu kembalinya Xian. Xuan Jiasu, bagaimanapun juga, adalah teknik bertarung yang murni defensif. Di masa lalu, keterampilan bertarung Xiaoyu murni ofensif. Hampir tidak ada keterampilan bertarung berbasis pertahanan, yang juga sesuai dengan kepribadiannya. Dia selalu tak terkalahkan, itu adalah senjata yang dia kuasai, dan semuanya ofensif. Orang yang berorientasi pada pertahanan mendapat perisai Tian Luo di Gunung Sueluo dan dihancurkan oleh Yulan Ruo. Master macam apa yang sedang dia hadapi sekarang? Pada setiap Raja ke-10 dan Raja ke-10, dia memilih untuk menyerang lagi, dan kemudian dia diperkirakan akan selesai, jadi penampilan Xuan Jiasu dapat dibayangkan untuk Xiaoyu. Jika dia dapat berlatih Xuan Jiasu, setidaknya saat menghadapi yang kuat, dia tidak harus secara membabi buta menggunakan 4 teknik bertarung utama seperti tebasan pintu penuh, matahari jahat Yaotian, pertempuran naga pecah, dan pembunuhan naga gila untuk menyerang. Membunuh, jika master kelas menengah dari kelas Raja Surgawi seperti keluarga Doro memiliki cara pemulihan yang cepat, itu mungkin tragedi. Jadi Xiaoyu tidak sabar untuk menggambarkan latihan baju besi hitam. Gulungan keterampilan tempur ini terekam dengan sangat jelas. Faktanya,
Xuan Jiasu tidak berbeda dari Secret Jiasu. Perbedaannya adalah Xuan Jiasu lebih defensif. Sebaliknya, Secret Jiasu lebih lemah. Alasannya adalah Xuan Jiasu diciptakan oleh binatang asteris Xuan Jia berdasarkan baju besi suci sesuai dengan karakteristik skalanya sendiri. Anda harus tahu bahwa binatang asteris Xuan Jia mewarisi darah ganda dari Raja Naga kuno dan burung cendrawasih. Pertahanan armor sisiknya lebih kuat daripada pertahanan armor sisik naga, dan armor hitam yang diciptakan oleh alam lebih kuat. Yang disebut armor hitam adalah untuk mengkonsolidasikan gas tempur, seperti kompresi udara, yang dapat menjadi gas, dan kompresi gas dapat menjadi cairan, dan kompresi cairan juga dapat menjadi padatan. Setiap kompresi adalah perubahan, tetapi tingkat ketangguhannya jelas cepat. Kenaikan didasarkan pada prinsip ini. Ki tempur dikompresi dengan cara khusus dan dikombinasikan dengan beberapa kekuatan eksternal untuk membentuk kekuatan Xuan Jiasu dan Holy Jiasu. Alasan mengapa seni baju besi hitam berwarna hitam dan seni spaghetti berwarna emas adalah karena perubahan dalam beberapa hal yang dikombinasikan dengan dunia luar. Selalu ada urat besi yang disebut batu emas di Pulau Scarab. Batu emas ini sangat keras. Dikatakan bahwa sulit bagi artefak suci biasa untuk memengaruhinya, dan oleh karena itu para tetua pulau-pulau suci menggunakan safir untuk melatih batu emas, sementara baju besi hitam menggunakan batu sisik hitam, yang merupakan baju besi hitam binatang buas dalam roh misterius. Pulau ini telah dibudidayakan selama ribuan tahun, dan darahnya digunakan untuk mengubah batu emas menjadi batu sisik hitam. Ini juga merupakan alasan utama mengapa baju besi hitam lebih unggul daripada skarab. Batu emas, batu sisik hitam, gumam Xiaoyu pada dirinya sendiri. Qin Yuyi membunyikan naga suci kristal di dalam lencana pemanggilan yang terletak di depan dadanya. Menurut ingatan yang kucari, batu permata itu seharusnya telah berubah dari tulang-tulang Warcraft yang kuat miliaran tahun yang lalu. Kelebihannya juga memiliki kelemahan. Batu sisik hitam layak untuk kamu gunakan dalam mempraktikkan mistisisme. Seberapa keras batu sisik hitam itu? Xiaoyu bertanya. Menurut kesimpulanku, itu kira-kira sepertiga lebih baik daripada batu emas. Ini masih biasa saja. Itu hanya sisik hitam yang diwarnai dengan beberapa tetes darah dari Xuan Jia Asteris Beast. Jika ada noda hitam dengan darah Xuan Jia Asteris Beast, batu sisik itu mungkin lebih dari 2 kali lebih keras dari batu emas. Menurut tanganku dengan Xuan Jia, sulit untuk menghancurkan artefak suci biasa jika aku menggunakan batu sisik hitam tingkat atas untuk berlatih Xuan Jia. Kata naga suci kristal, senjata, suci super, tetapi itu adalah senjata yang lebih langka daripada senjata suci. Bahkan para penguasa kekuatan besar itu, bahkan 10 raja, tidak memiliki artefak suci super di tangan mereka, sehingga mereka dapat menahan serangan dari peralatan suci super. Dilihat oleh Xiaoyu sendiri, level tertinggi dari level tertinggi, dia memainkan kekuatan baju besi hitam untuk menahan serangan dari penguasa raja tingkat menengah masih sangat bagus. Ini hanya metamorfosis dari darah binatang Xuan Jia Asteris. Jika kamu menambahkan naga suci, apakah itu akan membuat batu sisik hitam bermetamorfosis lagi? Qin Yuyi mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk menyela. Kristal Shenglong tertawa, itu mungkin, saya dari sistem kristal, dan tidak ada konflik dengan kekuatan lain, dan sistem kristal itu sendiri juga sangat kuat dan penuh harapan. Xiaoyu tersenyum dan mengeluarkan batu bulat emas seukuran bola basket, dengan selokan yang dalam di satu sisi, memancarkan cahaya keemasan yang redup. Senior, bagaimana dengan batu ini? Kata Xiaoyu. Sinar kristal muncul dari lencana pemanggil asteris dan tenggelam ke dalam batu bulat emas. Butuh beberapa saat sebelum suara naga suci kristal terdengar, dengan getaran, bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Itu adalah ruang emas dari ruang api malam. Xiaoyu tidak menyembunyikannya, dia hanya mengatakan sumber batu bulat emas, dan akhirnya berkata, itu adalah ikatan yang mengikat manik-manik emas-emas. Saya menilai, menurut keberadaan Raja Api Malam, saya khawatir itu telah mengikat Tianjin Lingzu selama hampir 20.000 tahun. Petik 2. Itu masalahnya, ternyata itu adalah Lingzu emas surgawi. Naga suci kristal bergumam pada dirinya sendiri, batu ini seharusnya menjadi yang terbaik dari berlian, tetapi setelah 20.000 tahun pengerasan, itu dapat digunakan sebagai yang terbaik. Berevolusi untuk menggambarkannya, saya pikir itu cukup kuat untuk membuat Raja Surga dan tentara dewa semuanya berkecil hati. Xiaoyu berkata, kamu lihat tempatnya.
Dia menunjuk batu besar dari batu bulat emas dengan tangannya. Ini adalah apa yang telah kulakukan dengan semua pembenaranku, dan aku menebas lebih dari 100 pisau dengan pisau Monfal. Ketajaman pisau meteor bulan, mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan Nebula dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut, ini tidak bisa disebut Jingwang Shi, ini Jingwang Sensi. Jingwang Sensi, nah, ini adalah gelar yang bagus, itu memang sebanding dengan prajurit Dewa Surgawi. Aku menggunakannya untuk berlatih mistisisme. Jika berhasil, aku rasa itu tidak bisa disebut mistisisme atau baju besi suci. Xie Aoyu tertawa. Qin Yuyi berkata, kalau begitu itu disebut baju besi ilahi. Dapat menahan tebasan paling tajam dari prajurit Dewa Raja Surgawi, Anda dapat membayangkan betapa sulitnya, jika Anda dapat berlatih Xuan Jiasu, itu benar-benar dapat disebut baju besi dewa. Xie Aoyu secara alami setuju. Bahkan jika dia mulai berlatih metode Xuan Jiasu, dia akan melahap esensi batu emas yang terkandung dalam batu dewa emas ini, dan menelan seperti itu dilakukan dengan bertarung. Telapak tangan bertumpu pada batu cahaya emas. Roh bertarung pertama kali berkumpul dari dantian ke telapak kaki, yang bertepatan dengan denyut nadi bumi. Kultivasi Xiaoyu menjadi seni tanah dapat dikatakan berkomunikasi dengan jantung bumi. Ini juga merupakan salah satu kondisi dasar untuk menggunakan kutukan Dewa Bumi. Roh bertarung sepenuhnya berubah menjadi sifat tanah, dan itu bahkan lebih luar biasa. Dengan telapak kedua kaki, roh bertarung mulai berputar ke atas. Kemudian mengalir melalui kaki di sepanjang meridian, memasuki dada dan perut, dan melapisi lengan kanan, membuat rotasi lebih cepat, menimbulkan kekuatan hisap yang sangat besar, dan kemudian melalui berkat seluruh lengan kanan, kekuatan rotasinya semakin kuat. Ketika mencapai telapak tangan, ia keluar dari dalam, seolah-olah tornado yang mengerikan telah ditekan. Kekuatan berputar ini juga menembus alur dan memasuki batu cahaya emas. Kakak-kakak, karena batu cahaya emas terlalu keras, Xiaoyu tidak dapat dengan mudah mendapatkan esensinya seperti yang tercatat dalam gulungan pertempuran. Naga suci kristal berkata, Yuyi, gunakan mantra air lembutmu untuk melembutkan batu cahaya emas, dan bantu dia. Tidak masalah. Qin Yuyi tersenyum. Dia mengucapkan mantra dengan cepat, lalu dengan ringan menggunakan tangannya. Seberkas cahaya membungkus batu cahaya emas, dan gelombang seperti air terbentuk, dan batu cahaya emas mulai bergetar. Meski begitu, itu berlangsung selama hampir 3 jam, Xiaoyu secara bertahap mulai merasakan jejak Jin Zifeng. Udara tebal tanah mengalir keluar dari cahaya emas, mengalir ke tubuh melalui telapak tangannya, tetapi jumlahnya tidak banyak, Anda hanya dapat mengumpulkan lebih sedikit dan menghabiskan lebih banyak. Itu saja, Xiaoyu memasuki retret singkat waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ziyan tidak pernah kembali, dan jika ada hubungan kontraktual antara naga roh dan binatang buas, dan mereka dapat merasakan bahwa Ziyan baik-baik saja, mereka harus khawatir. Sebaliknya, Xiaoyu berada pada saat yang kritis. Batu cahaya emas itu awalnya adalah kecemerlangan emas pucat, tetapi sekarang terlihat jauh lebih suram, dan permukaannya tidak lagi halus dan tidak rata, seolah-olah telah berubah dari emas menjadi besi tua. Xiaoyu justru sebaliknya. Secara bertahap, kecemerlangan emas secara bertahap muncul di permukaan tubuhnya, dan serangkaian simbol beredar di atasnya, yang merupakan karakteristik latihan Xuan Jiasu. Karena keterampilan bertarung Xuan Jiasu, ia memanfaatkan kekuatan sihir dari sedikit properti bumi. Secara bertahap, semangat juang Xiaoyu juga mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dia telah menghabiskan terlalu banyak, bahkan jika itu adalah tingkat paling suci, kultivasi seperti itu, dia tidak tahan menghabiskannya. Lihat, bisik Qin Yuyi. Naga suci kristal, binatang naga roh, dan Nebula semuanya melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Qin Yue. Pada saat ini, karena latihan Xiaoyu tentang baju sirah ajaib, untuk mencegah orang lain mengganggunya, Qin Yuyi telah menggunakan mantra sistem air untuk sementara menutup antar pengadilan mereka dan mengisolasi semua suara dan napas. Mereka melihat bahwa sekelompok kecemerlangan emas lahir di bawah kaki Xiaoyu. Cahaya emas ini menyebar dari telapak kakinya ke kaki, dan kemudian melewati betis, lutut, paha, pinggul, pinggang, dada, dan dengan cepat menutupi kepalanya, lengan. Ketika Jin Guang akhirnya menutupi ujung jarinya, Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya. Telapak tangannya juga terlepas dari batu cahaya emas. Batu cahaya emas yang tidak berwarna itu jatuh ke tanah dan segera pecah berkeping-keping.
Berhasil, kata Qin Yuyi dengan gembira. Xiaoyu tersenyum, berhasil. Kemarilah dan tunjukkan, kata Qin Yuyi dengan gembira. Baju sirah dewa, bisik Xiaoyu, dan melihat cahaya emas muncul dari permukaan tubuh mereka, dan dengan cepat bergabung untuk membentuk sepasang baju zirah emas, membungkusnya di seluruh tubuhnya. Qin Yuyi mengeluarkan pedang Raja Surgawi Lingbo, aku akan mencobanya. Bahkan barang yang paling biasa dan paling rendah dari prajurit Raja Surgawi, ketajamannya jauh melampaui artefak super suci. Menurut catatan dalam gulungan keterampilan bertarung, Xuan Jiasu tidak berpengaruh pada prajurit Raja Surgawi. Patah, pedang Raja Surgawi Lingbo menusuk dengan ringan. Baju zirah emas yang dibuat oleh cahaya keemasan di ujung pedang belum rusak, dan Qin Yuyi secara bertahap mengerahkan kekuatannya, dan melihat bahwa pedang Raja Surgawi Lingbo terhalang oleh kekuatan dan bengkok, dan tetap tidak ada pengaruhnya terhadap baju besi emas. Gunakan kekuatan. Xiaoyu tertawa. Qin Yuyi mengangguk dan mulai menanamkan kekuatan. 10%, 20%, 50%, dan 70%, dan akhirnya mencapai 10%. Di bawah penanaman semua semangat juang, Qin Yuyi menggunakan pedang Raja Surgawi Lingbo untuk membuat tusukan penuh. Terputus. Cemerlang, tetapi baju besi emas itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda pecah, tetapi Qin Yuyi mendengus kaget dan melangkah mundur 5 atau 6 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Sangat kuat, seru Qin Yuyi. Ketika Xiaoyu berpikir, baju besi emas itu menghilang dan berubah menjadi topeng emas. Ini adalah tempat di mana baju besi misterius lebih misterius daripada baju besi suci. Penjagaan cahaya keemasan itu kecil dan hanya menampung satu orang. Pertahanan tidak akan berkurang, memperbesar akan melemahkan pertahananmu, tetapi kamu akan dapat melindungi dirimu sendiri. Petik 2. Shenglong, mari kita menilai, apa kekuatan bertarung iblis besar sekarang. Qin Yuyi menyingkirkan pedang Lingbo Heavenly King dan memeluk lengan Xiaoyu dengan gembira. Kekuatan tempurnya kuat, tetapi itu hanya untuk kekuatan menyerang, jadi secara relatif, dia hanya dapat bersaing dengan master tingkat menengah Uranus, dan dengan pertahanan Divine Armor, dia seharusnya tidak mengalahkan master tingkat menengah Uranus. Ada terlalu banyak masalah. Naga suci kristal mengerang sedikit dan memberikan jawaban. Setelah mendengar ini, Xiaoyu juga senang. Bagaimanapun, kemampuan untuk mengalahkan master tingkat menengah raja sebelumnya lebih tentang gagasan menjadi sukses tanpa keberhasilan, karena serangan terkuat akan menghabiskan terlalu banyak, dan Anda tidak dapat memukul musuh untuk membuatnya lemah atau bertarung, atau membunuh. Dialah yang mati, tetapi sekarang berbeda. Dengan Divine Armor, setidaknya dia dapat bertahan dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyerang. Dapat dikatakan bahwa ketika bertarung, ada lebih banyak pilihan dan peluang keberhasilan yang lebih besar. Ini adalah perubahan mendasar. Xiaoyu ingin menemukan seseorang untuk mengujinya dan menguji efek Divine Armor. Dari sini, baju besi para dewa, serangan matahari dan langit yang jahat, bantuan dari tinju gelombang bertumpuk dan langkah gelombang, dan serangan utama dari pedang ajaib, Xiaoyu percaya bahwa lebih aman untuk menyembunyikan identitasnya. Ziyan kembali. Segera setelah itu, binatang naga berkata. Naga suci kristal kembali memasuki lencana pemanggilan Qin Yuyi, dan nebula itu membuka matanya. Semua orang sangat tertarik dengan berita yang didapat Ziyan. Mampu memata-matai untuk waktu yang lama tidak akan mungkin tanpa keuntungan. Segera, sosok Ziyan muncul di hadapan mereka. Namun, wajah cantik Ziyan sedikit bermartabat. Saudari Ziyan, ayo, minum secangkir anggur Mimeng dulu. Xiaoyu secara pribadi menuangkan segelas anggur untuknya. Ziyan tersenyum pada Xiaoyu dengan senyum yang dalam di matanya, dan meminum anggur impian. Kemudian dia berkata, perjalanan kita mungkin sangat merepotkan. Peluangnya akan besar, kata Nebula. Apa yang kamu prediksi, kan? Qin Yuyi berkata dengan gembira. Nebula menggelengkan kepalanya dan berkata, prediksi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku sudah terlalu banyak mengonsumsi untuk memprediksi wilayah laut di masa depan. Tidak apa-apa untuk sekadar memprediksi sesuatu. Jika aku terlalu banyak mengonsumsi prediksi, aku akan kehilangan master astrologiku. Kemampuan setidaknya selama 1 tahun, aku hanya merasakannya. Perasaannya juga diverifikasi oleh beberapa orang, jadi dia menganggapnya dengan sangat serius. Ziyan melanjutkan, kita dalam masalah karena tetua Pulau Koala telah memperhatikan kita.
Aku mengikuti Tuan yang meninggalkan keluarga Doro dan memasuki Pulau Xuanling untuk melapor kepada tetua Pulau Koala. Situasi kita, dan memberitahu kita bahwa kita membantu Yaluk memecahkan masalah hiu-hiu. Klitzer bahkan mengatakan bahwa dia sudah tahu, dan meminta orang itu untuk kembali dan terus mengamati. Jangan bertindak gegabah. Menurutku itu aneh dan tetaplah di sana untuk terus mengamati. Akhirnya, aku menemukan bahwa Klitzer tampaknya telah melupakan kejadian itu pada awalnya, dan mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, ia mengundang semua 9 tetua lainnya dari pulau-pulau suci ke Pulau Xuanling untuk mengadakan pesta malam ini. Dikatakan bahwa ia akan mengumumkan praktik Xuanjiasu dan mengatur 9 tetua dengan benar. Klitzer memasuki tempat yang padat di halaman belakang rumahnya. Melalui komunikasi dari hati ke bumi, aku menyimpulkan bahwa ada 4 master tingkat Raja 10 teratas di daerah padat itu. Aku skeptis dengan beberapa pengaturan untuk mengisolasi pendengaranku, jadi aku memberanikan diri masuk ke dalam rumah, menunjukkan hatiku melalui jarak yang dekat, dan akhirnya mendengar sebuah suara. Xiao Yu berkata dengan terbata-bata, binatang buas Xuanjia. Ziyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Binatang buas Xuanjia tidak tahu metode apa yang harus digunakan. Berdasarkan pernyataan Klitzer, ternyata naga suci kristal ada di sini, dan tujuan kita adalah untuk merusaknya. Kata Ziyan. Xiao Yu berkata, naga suci kristal sudah keluar dari perangkap. Orang-orang di Pulau Qianri dan Rawa Barat tahu bahwa itu pasti sudah menyebar. Mereka tahu itu tidak palsu. Maka binatang buas Xuanjia Asteris pasti tahu bahwa naga suci kristal akan menemukannya, jadi harus berhati-hati, tetapi kita akan pergi ke arah lain. Kita masih bisa menilai tujuan kita dengan cara yang menonjol. Kecuali karena kecurigaannya, aku ingin menggunakannya dengan sisik terbaliknya untuk membuat binatang naga roh. Metamorfosis. Terkait, Qin Yui berkata, apakah kita akan pergi tegak? Mungkin ada jebakan di sana. Bukankah Nebula mengatakan bahwa kita memiliki peluang besar? Aku pikir Crystal Shenglong mengundang 9 tetua Pulau Suci untuk berkumpul di Pulau Xuanlingnya. Itu pasti memiliki tujuan, tapi kita tidak tahu apa tujuannya. Xiao Yu sambil tersenyum, jadi kita masih harus masuk. Itu, cerah dan tegak lagi. Dan Qin Yue tidak bisa tidak memikirkan nasib patriark keluarga Doro yang malang, Ruth, dan diperkirakan seseorang akan bernasib sial lagi bertemu dengan Ziyan. Mereka pergi dengan tatapan mata Yaluk. Qin Yui sekali lagi mengungkapkan ketidaksenangannya tentang kehati-hatian Yaluk. Mereka juga menaiki perahu menuju Pulau Xuanling di dermaga selatan pulau. Mengenai pernyataan tetua Klitzer bahwa memasuki Pulau Xuanling tanpa perahu merupakan provokasi baginya, mereka juga telah dikonfirmasi berada di atas perahu. Banyak master yang telah mencapai tingkat transendensi telah menyatakan ketidakpuasan yang ekstrim dengan ini. Klitzer dijebak untuk menghasilkan uang. Xiao Yu sangat menyadari bahwa ini mungkin upaya Klitzer untuk melindungi dirinya sendiri. Pulau terpencil ini hampir 1 hari perjalanan dari Pulau Xuanling. Mereka juga perlu bermalam di atas perahu. Ada beberapa kamar kabin, 100 koin emas per kamar, harganya sangat tinggi, dan itu menyebabkan banyak ketidakpuasan. Meskipun demikian, Xiao Yu dan yang lainnya hanya mengambil 1 kamar. Saudari Ziyan, dilihat dari cakupan penyadapanmu, seberapa kuat Klitzer? Bagaimana dengan kekuatan Pulau Xuanling? Xiao Yu bertanya. Ziyan mengerang, satu hal, aku ingin mengingatkanmu bahwa beberapa kekuatan di wilayah laut, seperti Pulau Suci, Pulau Nantian, dan Pulau Xingyu, lebih dari setengah lebih cepat dari benua Chiao kita dalam hal peningkatan. Generasi, misalnya, 8 keluarga kuno kita sekarang dalam tahap pembaruan. Sebagian besar tetua dalam keluarga berusia lebih dari 200 tahun, jadi kekuatannya sebagian besar adalah Raja ke-10 dan Raja ke-10, dan generasi kita adalah karena kamu, Wudong Tian, dan Zheng Batian muncul, jadi ada posisi pengganti sebelumnya, dan tetua mereka di Pulau Santako berubah 20 atau 30 tahun yang lalu, dan kebanyakan dari mereka berusia antara 160 dan 200 tahun. Ya, para tetua dari generasi sebelumnya telah meletakkan urusan pulau dan berkonsentrasi pada kultivasi. Oleh karena itu, para tetua Pulau Suci, tetua Klitzer adalah yang terkuat, dan dia adalah raja dari raja, dan 9 tetua yang tersisa adalah raja dari raja. Itu benar-benar berbeda. Xiao Yu bergumam, ke-10 dari mereka dapat dipilih. Bahkan, potensi mereka diharapkan mencapai level 10 raja. Selain itu, dengan dukungan sekelompok kecil kekuatan di belakang masing-masing dari mereka,
hanya generasi 10 tetua saat ini. Berkata, di Pulau Xuanling, saya merasa ada beberapa raja surgawi, tetapi 10 raja tampaknya sangat langka. Saya hanya dapat merasakan 5, 4 di antaranya ada di rumah Klitzer. 5 raja 10 besar, ini sudah merupakan kekuatan yang mengerikan. Menurut Ziyan, 4 master tingkat raja 10 teratas bertanggung jawab untuk menjaga binatang asteris Xuanjia, maka mereka harus bertarung melawan 4 master tingkat raja 10 teratas. Binatang naga roh yang kekuatannya telah meningkat pesat telah mencapai puncak tingkat 10 raja. Tidak masalah untuk berhadapan dengan 3 tingkat 10 raja. Ziyan berhadapan dengan 1. Naga suci kristal mengambil kesempatan untuk mendapatkan kembali sumber kekuatan yang tersisa di tubuh asteris baju besi hitam. Masalah utamanya adalah penguasa Raja Surga. Sekali bertarung, itu pasti akan mengejutkan penguasa Raja Surga di seluruh Pulau Xuanling. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kembali sumber kekuatan mereka sebelum mencapai dukungan, mereka akan menghadapi situasi yang harus mereka serahkan. Jika kamu ingin menjadi sangat aman, itu bukan tidak mungkin. Ziyan juga memikirkan kemungkinan itu. Xiaoyu bertanya, bicaralah dan dengarkan. Bajak Klitzer. Ziyan tertawa. Ini cara yang bagus. Bagi Klitzer, hanya dia yang hidup, hal-hal lain memiliki harapan, tetapi begitu dia mati, bahkan jika binatang asteris Xuanjia dilindungi, apa yang bisa dia lakukan? Jadi dia akan menjamin dirinya sendiri terlebih dahulu. Xiaoyu mengerang, tetapi masalahnya adalah Klitzer adalah atasan Raja Surgawi. Tidak mudah untuk menangkapnya. Kita harus berpikir panjang dan keras. Di kamar mereka mulai mencari cara untuk membajak Klitzer. Kapal itu masih bergerak. Bulan yang memudar di langit dibelokkan dari tengah langit ke barat. Ketika malam paling gelap, sudah sekitar pukul 3 pagi, saat orang-orang paling mengantuk. Di kabin, Xiaoyu dan yang lainnya mengusulkan metode satu persatu, menolaknya, dan setelah dipilih, mereka ditingkatkan, dan mereka dalam diskusi yang panas. Diam. Saat dia berbicara, Ziyan tiba-tiba meletakkan jarinya di bibirnya dan membuat gerakan mendengkur. Xiaoyu dan Qin Yuyi saling melirik, dan mereka berdua membuka hati dan telinga mereka. Awalnya Xiaoyu tidak mendengar apapun. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara udara yang pecah. Seseorang datang ke kapal ini. Ada juga banyak orang, ada lebih dari 10 orang, dan semuanya berada di level Raja Surgawi. Itu untuk kita, kata Qin Yue. Kalau begitu, mari kita beri mereka kejutan. Xiaoyu mencibir. Yui, kamu bertanggung jawab untuk melindungi Nebula, jadi jangan ikut campur. Qin Yui mengangguk setuju dan memeluk Nebula itu. Ada apa? Nebula membuka matanya yang mengantuk, tetapi dia belum menumbuhkan dendam apapun. Dia telah tidur selama 5 atau 6 jam, yang merupakan waktu terberat untuk tidur. Tidak apa-apa, teruslah tidur. Qin Yui tertawa. Nebula mendengus dan tertidur lagi. Melihat anak kecil berusia 6 tahun ini, mereka bertiga tertawa konyol. Ini adalah satu-satunya master astrologi di dunia yang dapat membuat semua master menghormatinya. Bahkan ketika dia berusia 1 tahun, dia menyalakan semangat. Kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan untuk tidak kalah dari orang dewasa, bisa menjadi anak berusia 6 tahun. Setelah mematikan lampu, mereka meninggalkan kapal tanpa suara dan bersembunyi di bawah air. Tak lama setelah memasuki air, lebih dari 10 orang tiba. Mereka berpencar dan mengepung seluruh kapal. 2 master tingkat raja lainnya memasuki air, mengawasi dasar kapal untuk mencegah mereka melarikan diri. Xiaoyu yang bersembunyi di air dalam mencibir. Kalian berdua masuk dan cari. Salah satu master tingkat Raja Surgawi berkata kepada 2 orang di kiri dan kanan. 2 master tingkat menengah memasuki kapal dan mulai mencari. Mereka hampir memeriksa setiap inci tanah dan tidak melepaskan satu tempat pun. Butuh waktu setengah jam penuh sebelum mereka terbang keluar dari kapal. Tidak ada yang ditemukan. Petik 2. Tidak. Apakah kalian mencari dengan hati-hati? Hati-hati? Sama sekali tidak. Apakah mereka turun dan pergi lebih awal, dan ingin menyelinap ke Pulau Xuanlingku? Master tingkat Raja Surgawi bertanya-tanya, ambil kapal ini sebagai pusat dan sebarkan 2 kilometer untuk melihat-lihat. 3 orang tersisa, dan 8 lainnya menyebar ke 8 arah. Xiaoyu dan Ziyan saling tersenyum. Keduanya pergi ke arah yang berbeda. Xiaoyu pergi ke tenggara, di mana ada seorang master bawahan dari kelas Raja Surgawi.
Xian berada di utara, di mana ada seorang master dari kelas Raja Surgawi. Kecepatan mereka berdua ikut bermain, dan mereka berubah menjadi dua pita. Dan menghilang dalam pandangan Qin Yuyi. Ke-11 orang yang dikirim kali ini, kecuali 3 yang tersisa, 3 dari 8 adalah master dari kelas Raja Surgawi. Tujuan Xiao Yu adalah untuk membunuh mereka bertiga. Setelah menempuh jarak sekitar 500 meter, Xiao Yu menyusul master di arah tenggara. Pada saat ini, bulan redup, lebih dari 500 meter, dan dia tidak berlatih teknik pupil. Bahkan seorang master tingkat surga pun sulit dilihat. Ketika dia berada sekitar 30 meter dari orang ini, Xiao Yu menunjukkan cahaya seperti listrik dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Siapa? Master tingkat Uranus berikutnya segera bereaksi. Tetapi dia hanya bertanya sepatah kata, Xiao Yu pergi ke tempat yang jaraknya kurang dari 5 meter darinya, dan cahaya dingin melintas di tangannya, yang merupakan Xingyue Feidao. Sedikit kilatan cahaya menyala, dan master tingkat Uranus berikutnya merasa tidak enak badan, dan dia buru-buru menghindar. Sikat, Xingyue Feidao meninggalkan lekukan darah tipis di pipi kanannya, dan terbang mendekat, terkejut oleh keringat dinginnya, dan baru saja akan bertanya, hawa dingin datang dari dadanya. Pria itu melihat ke bawah, pedang emas yang tajam telah menembus dadanya, dan punggungnya terbuka. Pedang emas, apakah kamu? Ya, akulah orang yang akan kau bunuh. Xiao Yu menggoyangkan pisau pengorbanan dengan lembut. Pria ini benar-benar hancur dan teriakannya tidak terdengar, lalu dia kehabisan napas. Pedang terbang Xingyue menyala kembali. Pertama, Xiao Yu mengalihkan arah lagi, targetnya adalah arah barat daya, dan ada juga seorang master bawahan dari kelas Raja Surgawi yang sedang mencari dan melakukan hal yang sama. Ketiga master dari kelas Raja Surgawi semuanya dibunuh olehnya secara diam-diam. Ketika dia kembali ke Qin Yuyi, dia menemukan bahwa Ziyan telah kembali. Berapa banyak yang terpecahkan? Tanya Ziyan. 3. Bagaimana denganmu? Kata Xiao Yu. Ziyan mengulurkan 5 jari. Keduanya saling memandang dan tersenyum, jadi ke-8 master dari kelas Raja Surgawi terbunuh oleh mereka. Sekarang kamu bisa melakukan headshot dan menarik 10 raja yang tersembunyi dalam kegelapan. Xiao Yu tertawa. Ziyan segera menekan lencana pemanggilan di dadanya. Binatang naga muncul, raungan. Seekor naga mengerang di malam yang sunyi ini, jika guntur meledak, air laut yang bergulung-gulung sepanjang kilometer yang bergulung kencang, hampir menjungkir balikkan kapal, dan lebih banyak kolom air mengalir ke langit, membawa tren mendayung gunung ke laut. 3 master tingkat raja bergegas pergi. Teknik berjalan di atas ombak milik Xiao Yu juga beragam. Serangan teroris yang menggabungkan kekuatan manusia dan naga dapat dikatakan sangat kuat. Lebih dari selusin kolom air menyerupai lebih dari selusin naga air, mengaum dan mengaum, menari di seluruh dunia. Paksaan teror menindas masa lalu. Semua orang di atas kapal tiba-tiba terbangun dari tidur mereka, dan beberapa bahkan takut jatuh dari tempat tidur atau kursi ke tanah, dan bahkan 2 pelaut jatuh langsung dari kapal ke laut. Kepanikan menjadi tema utama. Semua master harus bergegas keluar dari kapal, mereka dapat mendengarnya secara alami. Raungan ini bukanlah raungan semua jenis Warcraft, tetapi kekuatan naga yang tebal, yaitu setidaknya binatang Yalong, tentu saja mereka takut sekarang, jadi pilihlah untuk pergi dengan cepat. Ketiga Raja Agung itu tidak terkecuali. Longyin berbunyi, dan mereka bertiga tahu bahwa itu tidak baik. Mereka bereaksi hampir seketika, dan mereka ingin terbang ke langit, tetapi mereka tidak pernah melihat selusin kolom air jatuh dari langit begitu mereka melihat ke atas. Boom, boom. Melihat ini, kedua tuan itu menyerang dengan refleks terkondisi. Akibatnya, kedua kolom air itu meledak, dan kekuatan yang dihasilkan langsung mengejutkan mereka hingga mati. Satu-satunya tuan dari kelas Raja Surgawi tahu bahwa binatang naga roh yang muncul di keluarga Doro harus ditembak, jadi dia juga sangat jelas. Kengerian naga dan binatang itu tidak mengambil tindakan apapun untuk bersaing dengan kolom air, tetapi memilih untuk melarikan diri, melintasi 10 kolom air, dan melarikan diri dari celah yang ditinggalkan oleh ruang. Mendesis. Saat itu, desisan datang dari dalam awan. Namun, saya melihat bahwa salah satu sayapnya membentang lebih dari 30 meter dan panjangnya hampir asterisk meter. Itu memiliki kepala naga, tubuh elang, dan bulu hitam di sekujur tubuh. Naga elang. Xiao Yu mengenali identitas Warcraft ini sekilas.
Sangat langka, dapat dibandingkan dengan binatang naga-naga sebelum naga berevolusi. Dikatakan bahwa elang naga memiliki naga guntur bermata tiga yang paling misterius di antara 9 naga suci. Dara adalah Warcraft Super dengan atribut guntur dan angin. Kecepatan adalah yang paling menakutkan. Desisan itu masih terngiang di telinganya, tetapi naga dan elang telah tegak lurus di udara, dan kecepatan yang mengerikan itu mencapai batasnya dalam sekejap. Cepat, ini adalah perasaan Xiaoyu, meskipun dia tahu bahwa Dragon Eagle cepat, dia siap di dalam hati, tetapi dia benar-benar dapat melihat bahwa Xiaoyu masih merasa bahwa kecepatannya melebihi batas imajinasinya, sehingga dia melahirkan ruang api malam dan Raja Api Malam. Ketika zombie garis depan bertarung melawan kecepatan, itu cepat. Itu di luar jangkauan mata telanjang. Sayapnya menyebar bebas, bergesekan dengan udara, membuat suara siulan yang tajam, dan bintang pengapian kecil muncul, membuatnya tampak lebih kuat dan luar biasa. Sepasang cakar elang menyebar, meraih kekosongan, dan masing-masing sehalus pegas rambut. Cahaya elektrooptik tersebar, sementara sayapnya sedikit bergetar, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Bila angin menari liar, dan cahayanya menyilaukan. Kekuatan teroris yang terbentuk segera memecah lebih dari selusin kolom air, hancur berantakan, melesat ke segala arah, jatuh di permukaan laut, dan segera membuat ledakan. Satu pukulan menyelamatkan Master Superior dari kelas Raja Surgawi. Hiss, elang naga sekali lagi mengeluarkan erangan panjang. Meskipun itu adalah binatang naga, suara yang dikeluarkannya memberikan perasaan canggung, yang lebih mendukung suara Warcraft. Dalam nyanyian panjang, elang naga sedikit menggoyangkan sayapnya, dan kemudian berbalik untuk membunuh binatang naga itu. Raungan. Binatang naga roh itu hanya terlihat sangat santai, semuanya tiba-tiba meledak, karena pada malam hari, binatang roh naga gelap itu tampak cerah, terutama dua emas seperti pedang di kepalanya. Tanduknya berkedip dengan cahaya dingin, dan ada lebih banyak api suci putih yang membungkus. Itu juga menggoyangkan sayap naga dan bergegas. Hiss, elang naga menjerit, dan seluruh tubuh angin elektrooptik muncul pada saat yang sama. Tampaknya merasakan tingkat binatang naga roh. Meskipun itu adalah tingkat 10 raja, itu berada di puncak tingkat 10 raja. Puncak tingkat 10 raja dan tingkat 10 raja sepenuhnya adalah dua konsep. Dilihat dari keberadaan Raja Kristal dalam pertempuran ini, puncak 10 raja dapat dengan mudah membunuh Master 10 raja manapun, dan celahnya tidak dapat diukur. Selama krisis, naga dan elang menunjukkan sihir gabungan guntur dan angin. Raungan. Akankah binatang naga roh mengizinkannya melakukan hal yang sama, membuka mulut untuk memuntahkan api ungu yang berubah menjadi api suci, yang dicampur dengan kemampuan teror unik naga, napas naga, yang merupakan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat ini, elang naga segera melepaskan penggunaan sihir gabungan angin dan guntur, menggoyangkan sayap, dan bergegas ke langit. Oh, tepat ketika ia merasa takut dengan kekuatan sebenarnya dari binatang naga roh, siap untuk menyerah dan melarikan diri, sesosok tubuh ungu bergegas keluar dari laut yang telah diguncang oleh arus yang bergejolak. Dia adalah Xian. Alasan mengapa dia tidak langsung mengambil tindakan dan bergabung dengan binatang naga-naga, faktor kuncinya adalah bahwa setelah melihat elang naga, dia akan memilih untuk melarikan diri. Setiap master tingkat 10 raja tidak akan bersedia bertarung dengan dua master di tingkat yang sama, apalagi binatang naga-naga. Atau keadaan mengerikan dari 10 raja, betapa mengerikannya. Jadi dia menunggu kesempatan. Elang naga takut untuk pergi karena kekuatan binatang naga roh. Ini adalah waktu ketika kejutan dan ketakutan menggandakan dampak psikologis, jadi Xian juga menembak pada saat ini. Saya melihat kilatan cahaya keemasan di tangan Xian. Jika listrik ungu itu rusak, saat dia merasakannya, dia telah melewati penghalang ruang dan mencapai posisi kurang dari 3 meter di bawah elang naga. Belati langit dan bumi juga merupakan pisau untuknya. Hati-hati, master tingkat atas dari level itu berteriak hari itu. Naga dan elang menjerit, menggoyangkan sayap mereka dengan putus asa, mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri, dan topeng hitam muncul di tubuh mereka untuk melindunginya. Klik, pedang tajam itu sama bagusnya dengan serangan penuh Tian Wang Shenbing biasa, betapa tajamnya, dan topeng pelindung hitam itu terpotong-potong. Udara pisau yang kuat juga jatuh di punggung naga elang. Oh, cahaya pedang menghilang, darah berceceran, dan bulu-bulu hitam terbang bebas. Naga dan elang juga menjerit-menjerit, dan tubuh besar itu tertanam tak terkendali di laut. Sosok Xian adalah makanan ringan,
dan kemudian dimusnahkan lagi. Desis, naga elang meraung, dan bulu hitam di tubuhnya meledak, padat seperti tetesan air hujan, menghentikan aliran ungu. Namun, ketika binatang naga-naga siap menyerang, ketika meluncurkan serangannya, ia juga menyapu langit, seolah-olah memicu gelombang besar, dan itu seperti serangan balik dengan langit dan bumi. Oh, oh, tanduk tajam dari pedang tajam itu menghantam tubuh naga dan elang itu. Ketika binatang roh naga itu menggelengkan kepalanya dengan keras, tubuh elang naga itu langsung terkoyak menjadi dua bagian daging dan darah serta organ dalamnya semuanya hancur. Sambil berteriak, Ren Longying tidak mau dan sangat ingin melarikan diri, tetapi lukanya terlalu berat dan tubuhnya jatuh tak terkendali ke laut. Sosok itu berkedip, cahaya keemasan berlalu. Ziyan menyeberang di depan elang naga, kepala naga besar terpotong oleh pedang, dan Xiao Yu membawa tubuh elang naga ke dalam cincin angkasa. Pada titik ini, elang naga menjelaskan sepenuhnya. 10 master di tingkat surgawi ke-11 jatuh ke peringkat 10, dan hanya satu orang yang masih hidup. Anda dapat melihat pemandangan kejam ini di depannya, di mana dia berani tinggal dan melarikan diri dengan putus asa. Di hadapan orang kuat tingkat puncak 10 raja, bagaimana tingkat raja surgawi bisa seperti anak kecil dan anak berusia 3 tahun. Mereka sama sekali tidak berada di tingkat yang sama. Semua orang di kapal melihat semuanya dengan mata kepala mereka sendiri, dan merasa takut. Xiao Yu membiarkan binatang naga roh memasuki air, membawa Qin Yuyi dan Nebula. Mereka terbang bersama menuju Pulau Xuanling, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Pulau Xuanling mencakup wilayah yang sangat luas. Bahkan sebagai Klitzer yang lebih tua, dia tidak dapat menemukan banyak master untuk dipertahankan, tetapi hanya ada satu master suci di setiap tempat. Kekuatan seperti itu secara alami tidak dianggap oleh Xiao Yu dan yang lainnya. Mereka dengan mudah memasuki Pulau Xuanling. Di tempat yang relatif tersembunyi, mereka berhenti dan mengamatinya menurut Ziyan pada siang hari. Tempat mereka hanya berjarak lebih dari 10 mil dari rumah tetua Klitzer. Iblis besar, aku mengerti pikiranmu yang sebenarnya tentang terang dan terang. Qin Yuyi berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah ingin mengirim seseorang untuk merampok kita? Xiao Yu berkata, ya, Klitzer tahu bahwa kita berasal dari Pulau Suci Awan dan Kabut, jadi dia harus berhati-hati, jadi kemungkinan besar caranya adalah tidak membiarkan kita mencapai Pulau Xuanling. Jika dia terbunuh di jalan, dia bisa menghindar, jadi aku akan naik perahu dengan cara yang terang dan jujur, biarkan saja mereka datang untuk menyerang secara diam-diam, karena binatang naga roh telah muncul, itu adalah Raja ke-10, jadi Klitzer pasti akan mengirim Raja ke-10, jadi kita bisa memotong salah satu lengannya yang kuat. Tetapi jika demikian halnya, apakah Klitzer akan menggunakan ini sebagai kata sandi pinjaman? Pulau Suci dan Pulau Suci Awan dan Pulau Berkabut tidak berdiri sejajar dan menjadi musuh. Qin Yuyi berkata, ini belum tentu terjadi. Pemilihan kepala pulau-pulau suci akan segera tiba, tetapi dia mengumpulkan semua tetua di Pulau Xuanling, dan berkata apa yang harus diajarkan kepada Xuan Jiasu. Kapan menurutmu Xuan Jiasu tidak bisa diajarkan, tetapi sekarang? Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yuyi berkata dengan kaget, benarkah? Ziyan berkata, ya. Aku telah memilah semua petunjuk yang kudengar, dan jawabannya adalah bahwa Klitzer tidak baik untuk 9 tetua, dan ini seharusnya menjadi tempat di mana Nebula merasa baik untuk kita. Selanjutnya, saatnya bagi kita untuk turun tangan dan mengacaukan rencana mulus Klitzer. Aku akan menggunakan nengat tanah. Xiao Yu berkata di sini, matanya cerah, dan dia bersukacita. Apakah evolusi akhirnya selesai? Dia melambaikan tangan, 2 lampu menyala, dan 2 sosok tinggi muncul di depan mereka. Itu adalah semangat perang yang menggelegar rumah besar terbesar di Pulau Xuanling tentu saja adalah Klitzer terpanjang. Identitasnya di pulau ini seperti dewa. Atas perintah, dia tidak bisa menahannya. Namun, di mata Xiao Yu, pertahanan ini adalah rumah besar seperti benteng dengan dinding tembaga dan dinding besi, seolah-olah tidak ada pertahanan sama sekali. Dia dan Ziyan bergabung bersama, dan keduanya menunjukkan hati mereka satu sama lain, melihat segalanya, satu menggunakan seni tanah, berjalan di tanah, dan dengan mudah memasuki rumah. Xiao Yu juga membunuh seorang penjaga senior yang penampilannya mirip dan mudah dilihat setelah dia memiliki Ziyan, dan menggantikannya. Yang disebut penjaga senior adalah penjaga yang dapat bergerak bebas di dalam rumah. Ziyan juga berpakaian seperti seorang pria,
dan memecahkan seorang penjaga yang tingginya kira-kira sama dengannya, dan keduanya berkeliling di dalam rumah seperti ini. Setelah mengetahui bahwa sebuah perjamuan akan diadakan malam itu, di aula rumah sakit Midspan, Xiao Yu menempatkan Qin Yuyi dan Nebula di sebuah kolam sekitar 60 meter dari aula ini. Karena Qin Yuyi berbasis air, dan ada Tian Sui Lingsu, dia dapat sepenuhnya tersembunyi di dalam air. Bahkan Xian perlu berada dekat dengan kolam sekitar 10 meter untuk dapat mendeteksi keberadaannya melalui sinar tong. Dapat dikatakan bahwa keduanya sangat aman. Pada saat ini, Klitzer yang lebih tua telah menerima berita bahwa Xiao Yu dan yang lainnya telah membunuh lebih dari selusin anak buahnya, seperti Long Ying. Dia sangat marah sehingga dia memecahkan cangkir. Ke-11 Master Tian Wang, ditambah Elang Naga. 10 Raja, adalah kekuatan yang sangat kuat baginya, jadi dia kehilangannya, jadi mengapa tidak membiarkannya membencinya. Jadi sambil mempersiapkan perjamuan selangkah demi selangkah, dia mengirim sejumlah besar master untuk mencari seluruh pulau Xuanling, dan mengeluarkan perintah kematian. Dia harus membunuh Xiao Yu dan kepribadian lainnya, dan bahkan menarik 20 raja dari tempat dia menjaga Xuanjia Asterisk Beast Level Master, bekerja sama dengan pencarian dan pengepungan. Dia tidak tahu bahwa saat ini, Xiao Yu dan Ziyan sedang menikmati cita rasa pulau yang indah di sebuah ruangan di sebelah dapur di rumahnya, mencicipi anggur impian, dan tentu saja, sebotol anggur suci roh yang luar biasa. Itu ditemukan sejak lama dari gudang anggur. Bersulang, keduanya saling bersulang. Xiao Yu minum anggur impian. Dia sudah minum beberapa anggur roh suci untuk mengubah fisiknya. Meminumnya lagi tidak akan berpengaruh, jadi dia memberikannya kepada Ziyan untuk mengubah fisiknya. Dengan cepat, dia minum anggur di gelas, dan Xiao Yu berkata, koki tetua ini benar-benar hebat. Ziyan hanya mencicipinya. Dia tidak ingin menghancurkan sosoknya, dia menopang pipinya dengan kedua tangan, dan menyaksikan Xiao Yu mengambil makanan lezat di atas meja ke perutnya. Jika suatu hari, kita bisa begitu baik setiap hari, aku akan memasak beberapa lauk, duduk bersamamu di tepi laut, atau di gunung, dan menikmati keindahan matahari terbenam. Ziyan berkata sambil melamun. Xiao Yu tertawa, tidak akan lama. Aku terlalu percaya diri. Ziyan berkata dengan sedikit emosi, aku tidak merasa bahwa kamu memiliki terlalu banyak kekurangan, ada banyak masalah kecil, dan itu tidak relevan. Sekarang tampaknya kamu terlalu percaya diri kelemahan terbesar, bahkan kelemahan fatal. Kamu berkata, sejak kita bertemu kali ini, yang pertama adalah menyelamatkan naga suci kristal. Kamu hampir dibunuh oleh Zeta, manusia rawa barat, tetapi juga dalam keluarga Doro. Pada waktu yang tepat, kamu juga berbahaya. Inilah sebabnya kamu terlalu percaya diri. Kamu harus memiliki rasa krisis dan tidak terlalu percaya diri. Petik 2. Xiao Yu, yang tidak pernah memikirkan hal ini, memikirkannya, sungguh. Apa bahayanya? Scotch dan kelompoknya dapat dikatakan sebagai 9 kematian, mereka terlalu percaya diri, dan mereka terlalu percaya pada mantra pemenjaraan Master Gotrice. Mereka secara membabi buta percaya bahwa Scotch tidak memiliki apapun untuk menghentikannya, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Kalau bukan karena para pahlawan dari 7 pahlawan 10.000 tahun yang lalu, dan persiapan Ye Chao Feng ribuan tahun yang lalu, saya akan membunuh Scotch. Kemudian, Xiao Yu menjadi semakin takut. Kelihatannya seperti ini. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Ziyan melihat penampilannya yang kecewa, dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia berdiri, datang kepadanya, dengan lembut memeluknya, dan membenamkan kepalanya di puncak kembarnya yang menjulang tinggi. Channel, jangan terlalu khawatir, itu akan merusak kepercayaan dirimu. Di masa depan, kamu hanya perlu memikirkannya dengan hati-hati. Sebenarnya, itu juga ada hubungannya dengan asal-usulmu. Bagaimanapun, kamu memiliki beberapa masalah dengan zaman kuno. Keluarga itu tahu terlalu sedikit. Ingatlah bahwa keluarga besar dan alien yang telah ada sejak lama pasti memiliki cara menyelamatkan hidup yang tidak diketahui orang luar. Metode ini melawan langit. Hanya dengan cara ini mereka dapat terus menghitung. Selama ribuan tahun, ketika bertarung dengan orang-orang, kamu tidak dapat terlalu percaya pada keterampilan bertarung tak terkalahkan yang telah kamu kuasai. Itu mungkin tidak dapat membunuhmu dengan satu pukulan. Kamu masih memiliki waktu yang lama dan tidak perlu menjadi begitu gila. Petik 2. Merasakan aroma samar dari tubuh Ziyan, membasahi puncak kembar yang lembut dan elastis, hati Xiao Yu terasa hangat.
Dia secara mengejutkan tidak memiliki sedikit pun asteris. Beberapa hanya tenteram dan nyaman, seolah-olah beristirahat dalam pelukan Ziyan, itu aman. Xiaoyu juga mengerti bahwa karena dia terlalu lelah selama ini, dia menunjukkan kelahiran kembali para malaikat di kota Natania, diikuti oleh Nightfire Space Swallow. Pilihan Ling Wu, diikuti oleh kehidupan Scourge yang telah mati 9 kali, dan bahaya menyelamatkan Crystal Saint Dragon, membuatnya lelah secara fisik dan lelah secara mental. Dia telah menjadi militan untuk pertama kalinya dan memiliki ide untuk tidak ingin bertarung lagi. Aku mengalahkan semuanya. Xiaoyu merentangkan tangannya dan memeluk. Ziyan berbisik pelan, akhirnya, sekarang kamu akan mempertimbangkan dengan saksama rencanamu untuk malam ini. Meskipun Klitzer adalah generasi baru tetua di pulau itu tidak terlalu kuat, tetapi ada sejumlah besar di belakangnya. Kuat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi tetua? Dan Nebula itu juga mengatakan bahwa tetua dari generasi sebelumnya adalah pendukung kuat Klitzer. Selain kekuatan yang sekarang kita ketahui, apakah dia memiliki master tersembunyi? Meskipun kita ingin mengendalikan Klitzer, siapa yang berani menyimpulkan bahwa hanya Klitz yang tahu tentang binatang asteris Swanjia, dan tidak ada orang lain yang tahu? Petik 2. Ya, itu harus lebih berhati-hati. Xiaoyu mengangguk. Dia menekan keras untuk membiarkan Ziyan duduk di lengannya, memeluknya di lengan kirinya, dan membelai telapak tangannya dengan lembut di punggung dan pinggulnya, sambil mencelupkan anggur dengan ujung jarinya, menulis dan menggambar di atas meja. Mulutnya di sini juga terus berbicara tentang para master di sekitar Klitzer dan kemungkinan tindakan dari 9 tetua lainnya. Rencana kita sudah matang. Satu-satunya masalah yang mungkin muncul adalah nyawa Klitzer tidak terancam oleh tuan-tuan lain di rumah ini. Xiaoyu mengerang. Ziyan berkata, menurutmu apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya, tetapi peluangnya sangat kecil. Xiaoyu menjawab tanpa ragu. Saat ini, mereka tampaknya kembali ke kota kecil Telo, yang berada di luar pegunungan Hengduan. Keduanya ingin menangkap benih teratai ungu. Ziyan akan membimbing pemikiran Xiaoyu. Setelah beberapa tahun, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi mereka masih merasa sangat mirip. Mereka saling memandang dan tersenyum, dan mereka semua merasakan semacam kehangatan. Peluangnya tidak sama dengan tidak, kita harus sangat berhati-hati, karena begitu peluang kecil ini benar-benar muncul, itu mungkin tidak berakibat fatal bagi kita, tetapi bagaimana dengan naga suci kristal? Kata Ziyan. Mungkin ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali sumber kekuatannya sendiri. Sejak saat itu, ia hanya dapat mengerahkan 30% dari kekuatannya. Xiaoyu berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, ada baiknya kita memberi kesempatan ini untuk membuat rencana, kata Ziyan. Xiaoyu berkata, jika orang ini muncul, statusnya pasti lebih tinggi dari Klitzer, jadi kekuatannya pasti melebihi Klitzer, yaitu Raja ke-10. Atau bahkan lebih kuat. Dia menyipitkan matanya, memancarkan cahaya kebijaksanaan, dan perlahan-lahan melengkungkan sudut mulutnya. Tersenyum, mungkin kita bisa. Kemudian kedua kepala itu bertemu dan bergumam dalam percakapan. Pandangan serius yang asli berangsur-angsur mengendur. Tanpa disadari, hari itu berlalu. Perjamuan juga resmi dimulai. Xiaoyu dan Ziyan juga bergoyang ke tempat perjamuan diadakan. Mereka juga khawatir akan ditemukan, jadi mereka tidak muncul di depan mereka, tetapi berpisah. Ziyan tidak lagi muncul sebagai penjaga, tetapi berubah menjadi seorang pelayan, berdiri di sudut di aula, sedangkan Xiaoyu berdiri di belakang layar di ruang tamu, di mana ada seorang penjaga. Tentu saja, dia terbunuh dan diusir dengan mengepel tanah. Semuanya berjalan dengan metode senja itu redup, lampu-lampu lembut menyala, dan para pelayan cantik mengantarkan makanan lezat seperti air, dan beberapa anggur berkualitas juga diantarkan. Xiaoyu berdiri di belakang layar. Untuk saat ini, dia juga tidak melakukan apa-apa, jadi dia membuka pikirannya dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya sebanyak mungkin. Karena kekuatannya, dan karena kemampuannya untuk campur tangan dengan atributnya, orang yang paling suci itu hanya bisa mendengar Fang Yuan. Dalam jarak lebih dari 100 meter, jika lebih besar, itu akan sangat kabur. Dalam jarak 100 meter ini, Xiaoyu mendengar banyak suara bising. Dua dari percakapan ini menarik perhatiannya. Terletak di sebuah ruangan sekitar 60 meter dari aula perjamuan, seseorang hanya berbicara dengan santai, tetapi dengan suara bernada tinggi,
menurut pengantar Xian, ini seharusnya adalah Kelika yang lebih tua dari Pulau Suci. Apakah kamu menemukannya? Kata Klitzer. Suara lain, agak tua, tersenyum pahit, tidak, mereka tampaknya menghilang begitu saja. Pada hari ini, kami mencari di seluruh Pulau Xuanling, termasuk wilayah laut dalam jarak 1000 meter dari pulau itu, 3 kali, dan membiarkannya begitu saja. Dimanapun mereka berada, tidak ada jejak mereka, dan mereka tampaknya menghilang begitu saja. Klitzer sama sekali tidak terkejut, suaranya datar dan hampir tidak ada fluktuasi. Mereka menghancurkan keluarga Doro dengan adil, tetapi mereka dengan sengaja menarik perhatian kita dan kemudian menghilang. Ini menunjukkan bahwa mereka pasti segalanya bagi Pulau Xuanling. Mereka memiliki pemahaman yang sangat terperinci, dan jika mereka dapat dengan mudah diidentifikasi, maka ada masalah. Lalu kita, pria itu bertanya, tidak perlu melakukan apapun, target mereka seharusnya adalah binatang asteris Xuanjia. Anda akan memobilisasi lebih dari 40% kekuatan Master Pulau Xuanling ke halaman belakang dan melindungi mereka secara langsung. Jumlahnya tidak masalah. Klitzer berkata, yang penting sekarang adalah kita berjalan sesuai rencana, dan kita tidak boleh membiarkan mereka menghancurkannya. Pria itu berjanji dan pergi. Menurut penilaian Xian, jumlah penguasa Pulau Xuanling tidak banyak. Jika terkonsentrasi pada 40% dari mereka, diperkirakan ada lebih dari 30 orang, ditambah 4 Raja 10 besar asli, dengan kekuatan mereka saat ini. Dia berkata bahwa tidak ada kemungkinan untuk menerobos masuk. Hanya ada jalan pintas lain, dan tujuannya adalah tetua Klitzer ini. Tidak butuh waktu lama bagi kamar Klitzer untuk masuk lagi, tetapi seorang wanita. Apakah kamu siap? Kata Klitzer. Wanita itu berkata, semuanya sudah siap. Klitzer mengeluarkan satu barang dan berkata, masukkan tulang rawan ke dalam anggur roh. Para tetua, keempat tetua adalah ahli dalam memurnikan obat, saya khawatir tulang rawan mungkin tidak dapat menyembunyikan matanya, benarkan? Kata wanita itu dengan sedikit curiga. Ingat, yang kumaksud adalah memasukkan anggur roh ke dalam roh. Kata Klitzer enteng. Bawahan mengerti. Wanita itu menyadari misterinya. Setelah wanita itu pergi, kamar Klitzer menjadi sunyi. Xiaoyu bergumam dalam hatinya, anggur Dewa Miaoling. Mendengar namanya jelas lebih baik daripada anggur suci roh suci. Kau harus tahu bahwa anggur suci roh suci sama terkenalnya dengan anggur mimpi. Apakah dikatakan bahwa anggur suci roh suci lebih menakjubkan? Jika memang begitu, dia benar-benar sedikit cerewet. Terlebih lagi, bubuk tulang rawan bukanlah racun yang sangat kuat, dan pemurniannya tidak terlalu sulit. Ahli pemurnian umum dapat mengenalinya sekilas dan memasukkannya ke dalam anggur roh ajaib, tetapi dapat menyembunyikannya. Ini bukan penjelasan yang bagus. Apakah anggur roh itu unik? Anggur suci Miaoling dapat mengubah kebugaran fisik seseorang. Xiaoyu berlatih latihan fisik selama 10 tahun sebelum berlatih pertempuran, dan bahkan berlatih petir, jadi perasaannya tidak hebat, tetapi dia masih memiliki perasaan halus, yaitu 5 organ dalam. Bagian liuzang yang paling rapuh tampaknya sedikit diperkuat. Apa efek dari anggur roh ajaib itu? Xiaoyu agak menantikannya. Dia ingin mencicipinya. Pada saat ini, dialog di ruangan lain menarik perhatian Xiaoyu, dan pembicaranya jelas semuanya dari para tetua pulau. Tetua kedua, Anda mengatakan bahwa tetua benar-benar mengajari kita Xuan Jiasu. Seseorang bertanya, Corona, kemudian memanggil tetua kedua, berkata, ada kemungkinan tertentu. Kurasa tidak, itu manusiawi. 4 tetua, Anda harus tahu apa keinginan terbesar tetua, kan? Kata Penatua Krona, tetua kedua dari Pulau Suci, dan dia adalah satu-satunya wanita di antara 10 tetua Pulau Suci. Keempat tetua mencibir, saya belum ingin menjadi pemilik pulau baru. Tetua kedua Corona berkata, ya, ambisi tetua sudah diketahui, dan sudah beberapa hari sejak pelantikan pemilik pulau yang sedang menjabat. Kami akan mengadakan upacara pemilihan kepala pulau baru-baru ini, dan upacara ini telah berlangsung selama 4 generasi. Jika tidak mungkin untuk memilih pemilik pulau yang baru, maka hanya cara pemungutan suara yang dapat terus digunakan. Jika dia ingin menjadi pemilik pulau, dia harus menarik beberapa orang berbakat, jadi saya katakan bahwa dia mungkin harus menggunakan operasi Xuanjia sebagai imbalan atas dukungannya. Keempat tetua mengangguk ketika mereka mendengar. Kemudian saya mendengar tetua kedua Krona terus berkata, tetapi ada kemungkinan lain,
yaitu mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan saya yang menentangnya atau memiliki daya saing besar untuk menjadi pemilik pulau. Ini juga yang paling aku khawatirkan. Tetua kedua, apa yang harus kita lakukan jika tetua benar-benar melakukan ini? Tetua keempat berkata dengan sangat cemas. Kurasa kita masih harus bersiap. Jadi aku sudah bersiap untuk itu. Selama dia memiliki tindakan apapun terhadap kita, kau akan tetap dekat denganku untuk pertama kalinya. Tetua kedua Krona mengeluarkan benda seperti cakram dengan cahaya keemasan di atasnya. Aku akan menggunakannya untuk melewati kita. Melihat cakram itu, keempat tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kutukan, segel itu adalah mantra teleportasi tetap. Tetua kedua Krona tertawa, ya, kutukan, sekarang kita dapat melihatnya di benua Chiao dan perairan kita. Paling banter, itu hanya dapat dianggap sebagai artefak kutukan yang dibuat oleh keturunan kutukan sepenuhnya sebelum kepunahan. Perangkat, ini adalah perangkat mantra. Apakah ini masih berbeda? Aku selalu menyebut artefak yang dibuat oleh kutukan sebagai kutukan. Para tetua bingung. Tentu saja itu berbeda, dan itu sangat berbeda. Bahkan di generasi selanjutnya, seperti Master Gothik, dia adalah Kaisar Perang Semu, dan merupakan satu-satunya kekuatan puncak Kaisar Perang Semu sejauh ini, dan juga penjaga daratan, adalah satu-satunya kutukan. Kemampuannya untuk membuat artefak kutukan, tidak memenuhi syarat untuk disebut kutukan. Penatua kedua Krona dengan bangga berkata, karena kutukan yang sebenarnya ada di zaman kuno, kutukan melalui mantra, kekuatan langit dan bumi disegel ke dalam kutukan, tetapi tidak hanya artefak kutukan sekarang, artefak kutukan itu sudah mati, kutukan yang ditinggalkan di zaman kuno masih hidup. Petik 2. Hah, para tetua menatap kutukan itu dengan bodoh. Penatua kedua Krona berkata, apa yang saya sebut hidup bukanlah untuk mengatakan bahwa ia memiliki vitalitas, tetapi untuk dapat menempel pada objek apapun sesuka hati, seperti kutukan yang saya dapatkan. Melalui cakram ini, teleportasi titik tetap dapat ditempatkan di mana-mana, seperti pakaian paling aneh di zaman kuno. Petik 2. Sambil berbicara, tetua kedua Krona mengeluarkan senjatanya, dan mengencangkan kembali cakram itu. Tubuhnya bertarung dengan penuh semangat, dan lingkaran cahaya keemasan pada cakram itu berkelebat. Setelah beberapa saat, cakram itu tetap ada, tetapi mantra teleportasi titik tetap itu hilang. Keempat tetua itu melihat pedang tetua kedua Krona, yang memiliki pola emas dari mantra teleportasi titik tetap, sihir, ini juga menakjubkan. Penatua kedua Krona tersenyum acuh tak acuh. Pada zaman kuno, ini hanyalah metode yang paling umum. Dia menekan cakram itu dengan punggung tangan lagi, dan segera mantra teleportasi titik tetap dipindahkan ke cakram itu lagi. Melihat itu, ini adalah senjata ajaib. Bagaimana artefak kutukan saat ini dapat dibandingkan? Kita harus tahu bahwa zaman kuno, tetapi era yang paling mulia, bukanlah apa yang dapat kita bandingkan sekarang. Hanya di zaman kuno, seorang tertinggi mengerahkan segel sihir yang hebat untuk menyegel semua kehidupan. Garis keturunan akan menghancurkan semua jas kuno yang mungkin melanggar hukum kekuatan saat ini, dan mantra kutukan akan dihancurkan. Kalau tidak, di era ini, kita bahkan tidak akan memahami mantranya. Keempat tetua berkata, mengapa orang itu menyegel semua garis keturunan dan menghancurkan jas dan mantra kuno? Selama puluhan ribu tahun, sejak disegel, yang terkuat belum muncul kaisar perang, yaitu Kaisar Tempur Semu. Begitu jas dan mantra kuno itu ada, aku takut kelas 10 raja dapat membunuh kekaisaran, sepenuhnya merusak hukum kultivasi. Ini adalah alasan eksternal dan internal. Aku tidak tahu betul, kata penatua kedua Krona. Xiao Yu mengetuk adalah roti. Tidak ada yang tahu hal-hal ini, bahkan 8 keluarga besar di zaman kuno. Bagaimana penatua kedua, Krona, tahu tentang ini? Ada juga pepatah tentang senjata ajaib. Jika senjata ajaib ini tidak sepenuhnya hancur, dari mana asalnya? Melihat transmisi titik tetap mantra, itu jelas ditinggalkan oleh kutukan Departemen Luar Angkasa. Masuk akal, apakah itu keterampilan bertarung atau mantra, apapun yang berhubungan dengan waktu dan ruang, itu bukan produk biasa, dan itu seharusnya tidak akan bertahan dengan ragu. Xiao Yu untuk sementara meletakkan barang-barang lainnya. Mendengarkan dengan saksama suara itu, dia samar-samar merasa bahwa penatua kedua Krona dari Pulau Scarab tidak tampak sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya kutukan yang seharusnya dihancurkan itu ada, itu adalah terbukti dengan baik. Tentu saja, Xiao Yu juga memperhatikan wanita yang berjalan keluar dari kamar penatua Klitzer.
Dia memegang tulang rawan yang disebarkan oleh Klitzer di tangannya, dan dia harus berhati-hati. Terlebih lagi, Xiaoyu juga memperhatikan dengan saksama situasi di sekitar aula perjamuan sebanyak mungkin. Dia ingin melihat apakah ada orang kuat lainnya. Bagaimanapun, ambisi Penatua Klitzer sangat ambisius kali ini. Jika hanya ada cara seperti itu dan tidak ada cadangan, Xiaoyu tidak akan mempercayainya. Yang tertinggi di zaman kuno menggunakan kekuatan magis yang hebat untuk menyegel semua garis keturunan dan menghancurkan semua pakaian dan kutukan kuno. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Keempat penatua bergumam pada diri mereka sendiri. Tetua kedua Krona berkata, ini bukan sesuatu yang dapat kita ketahui. Aku baru saja secara tidak sengaja memasuki kuil tersembunyi di laut dan melihat surat yang robek. Butuh waktu 3 hari bagiku untuk menyusun surat itu. Ketika aku bangun, aku hanya melihat alasan yang dangkal. Alasan khusus internal telah terbakar. Hanya dari ucapan itu aku mengetahui Yang Maha Tinggi mana yang melakukan ini untuk kemanusiaan kita. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Bagaimana kita memikirkan para leluhur? Jangan terlalu banyak berpikir. Benar, keempat tetua itu mengangguk. Tetua kedua telah memasuki kuil di laut. Apakah kutukan itu mendapatkannya dari kuil? Ya, tetua kedua Krona tertawa. Semoga berhasil. Xiaoyu bergumam dalam hatinya, dia secara alami tahu bahwa ada banyak kekuatan di laut seperti pasir dan batu, tak terhitung jumlahnya, kuno dan modern, dan aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang jatuh. Aku khawatir ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu dalam, tetapi sangat sedikit yang bisa diperoleh. Tapi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa semua pakaian dan mantra kuno telah dihancurkan? Para tetua menunjuk ke cakram itu, bagaimana mungkin itu ada? Ini juga masalah yang telah melibatkan Xiaoyu. Telah dihancurkan, dan masih ada senjata ajaib, yang memberi orang kesan bahwa senjata ajaib ini tidak sesederhana itu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tetua kedua Krona tidak dapat memberitahu orang lain dengan santai, tetapi tetua kedua dan keempat tetua dapat mendengarkan percakapan itu. Xiaoyu juga secara implisit menebak bahwa hubungan antara keduanya tidak biasa. Apakah kamu pernah mendengar tentang Kaisar Molik? Kata tetua kedua Krona, tidak mungkin. Ketika dia mendengar nama itu, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, bertanya pada dirinya sendiri, lalu menjawab, cepat-cepat melihat ke sekelilingnya, dan memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, lalu menguping lagi. Keempat tetua itu menarik napas karena terkejut. Kaisar Laut Molik, Kaisar Laut Molik, Kaisar Laut Molik. Keempat tetua itu berkata 3 kali berturut-turut, yang sedikit stabil, tetapi suaranya masih bergetar. Kuil yang dimasuki tetua kedua dulunya adalah Kaisar Mok. Bukankah kuil Lektra yang menghilang secara misterius? Tetua kedua Krona menggelengkan kepalanya. Kediaman Kaisar Laut Molek disebut kuil laut, tetapi itu bukanlah kuil. Kuil itu seharusnya dibangun oleh keturunan Kaisar Laut. Aku menemukan sesuatu di dalamnya, hei. Sayang sekali aku tidak tahu bahwa benda-benda itu dikutuk dan tidak dapat keluar dari air, jadi aku mengambil cincin angkasa dan mengubahnya menjadi bubuk. Satu-satunya yang diawetkan adalah cakram ini. Aku sangat terkejut, jadi aku mencari semua informasi di kuil. Menurut catatan cakram ini, ditemukan bahwa cakram ini tidak dibuat oleh Kaisar Molik, tetapi merupakan karya pertama putra bungsunya ketika ia berusia 5 tahun untuk belajar membuat mantra, karena bagi mereka nilai cakram itu terlalu rendah, jadi aku tidak peduli, tetapi Kaisar Molik ingin tetap tinggal untuk mengenang putra bungsunya, jadi dia meneteskan setetes darah di atasnya, dan sejak itu cakram itu tidak terpengaruh oleh kekuatan magis besar yang ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi di zaman kuno, dan dapat diawetkan. Petik 2. Xiaoyu dan keempat tetua itu terdiam. Ini adalah mantra paling ajaib dan kuat di zaman modern. Di zaman kuno, hanya anak berusia 5 tahun pertama yang belajar membuat mantra. Sungguh ironis, setetes darah dari Kaisar Laut Malik. Itu pasti ada kekuatannya di dalamnya. Apakah tetua kedua pernah tercerahkan? Kata tetua yang lebih tua. Tetua kedua Krona tersenyum pahit, saya terlalu lemah untuk mengerti, dan memberikannya kepada kakek saya. Dia berkata bahwa dia terlalu lemah untuk mencapai titik pemahaman. Dalam komentarnya, mungkin hanya Ye Chao Feng 1000 tahun yang lalu ada beberapa peluang bagi Anda untuk mewujudkan prestasi Anda dalam keterampilan bertarung. Petik 2. Kakek dari tetua kedua, itu bukan puncak Raja Perang.
Orang tua yang mengaku sebagai ahli teknik bertarung pertama di Pulau-Pulau Suci. Keempat tetua juga tercengang. Ini celahnya. Tetua kedua Krona menghela nafas. Meskipun Kaisar Laut Molek hampir 1000 tahun lebih tua dari Kaisar kuno, dalam hal kemampuan, saya khawatir itu hampir kurang dari Kaisar kuno. Wilayah laut kita tidak ada juga desas-desus bahwa Kaisar kuno telah menerima beberapa warisan kekuatan dari Kaisar Morik, sehingga banyak kekuatan di perairan zaman kuno menyerah kepadanya. Oleh karena itu, kekuatan Kaisar Morik belum tentu dapat berpartisipasi dalam pertempuran kelas kerajaan Wu, hanya master keterampilan bertarung seperti Ye Chao Feng yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Xiao Yu yang menguping juga terkesan. Dia pasti bertanya pada dirinya sendiri untuk tidak dapat memahami, lagi pula, dia sama sekali bukan air, dan bahkan teknik menginjak ombak enggan untuk dipraktikkan dengan sukses, apalagi pemberontakan air Kaisar Molik. Hanya untuk kebingungannya, setetes darah dari Kaisar Laut Molik dan setetes darah dari Raja Hiu kuno, mengapa benda-benda ini keluar? Apakah tidak ada hubungannya sama sekali? Untuk barang-barang biasa, Xiao Yu tidak akan pernah terhubung, tetapi masalahnya adalah keduanya berasal dari zaman kuno, dan mereka juga setetes darah. Bagaimana Xiao Yu bisa merasakan ada sesuatu di dalamnya? Lagi pula, apapun dapat dikatakan langka di dunia. Tetapi itu ada hubungannya dengan itu, tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Penatua kedua, apakah kamu pernah ke kuil itu lagi? Tetua itu bertanya. Tentu saja, kakek dan kakek pergi bersamaku, tetapi sayangnya tidak ada yang ditemukan, dan setelah membuka kuil 2 kali berturut-turut, mereka melakukan kontak dengan dunia luar, dan semua yang ada di dalamnya berubah menjadi bubuk. Penatua kedua Krona penuh dengan emosi. Pesan asli di kuil adalah bahwa membukanya 3 kali akan menghancurkan isinya. Saat itu, kami tahu bahwa seseorang telah masuk sekali sebelum kami, tetapi sangat aneh bahwa orang yang sebelumnya masuk tidak kembali. Saya tidak tahu apa yang diambil. Petik 2. Percakapan antara mereka berdua tidak lebih menarik bagi Xiao Yu. Hanya kutukan cakram di tangan penatua kedua Krona yang membuatnya sangat tertarik, tetapi dia hanya berharap dalam hatinya apa yang akan dimiliki darah Kaisar Hiu kuno dan darah Kaisar Laut Morik. Masalah ini, Xiao Yu hanya menyimpannya di dalam hatinya dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak punya waktu sekarang, karena wanita yang mendapatkan tulang rawan yang tersebar dari penatua Klitzer telah memasuki ruangan yang relatif terpencil. Dia berpikir sejenak, masih sedikit gelisah. Lalu ada anggur roh ajaib yang memiliki godaan besar bagi Xiao Yu. Dia sedikit memperhitungkan bahwa posisi yang dia duduki sebenarnya tidak memiliki banyak pekerjaan substantif untuk dilakukan, jadi meninggalkannya untuk sementara waktu seharusnya tidak terlihat. Jadi setelah memastikan tidak ada yang memperhatikannya, dia menghentakkan kaki sedikit dan mencapai ruangan menggunakan cangkul tanah. Ada banyak perabotan di ruangan itu. Tempat Xiao Yu keluar berada di sebelah lemari, yang hanya menghalangi tubuhnya dengan lemari sehingga wanita itu tidak bisa melihatnya.